Semuanya bermula di kota Su, tengah-tengah kawasan metropolitan, di salah satu kamar sempit khas Korea yang lebih mirip kotak sepatu. Bro, kubikel-kubikel tempat keluarga di film Parasite tinggal itu. Di PC lagi main FPS yang super PUBG banget. Keren. Di tengah ruangan, tergeletak korban penyakit mematikan bernama kemalasan. Sial, aku tarik ucapanku tadi. Bro, jam 7.05 pagi dan alarm si badut ini udah berbunyi. Dia udah siap menghadapi dunia besarnya dunia. Atau sebenarnya enggak, karena begitu bangun, pikiran pertamanya malah balik ngegame lagi. Dia bangkit dengan badan lemes sambil mikir alangkah enaknya kalau nggak usah sekolah lagi. Dia keluar kamar sambil garuk-garuk perut kayak anak gembul pemalas. Lalu lihat pesan di dinding. Ibunya udah berangkat kerja, jadi dia disuruh makan lalu berangkat sekolah. Inilah protagonis kita. Dan lihat deh gaya gambarnya. Bro, gue suka cerita yang gambarnya begini. Sebentar kemudian, setelah makan, dia keluar rumah. Tepat di bawah kotak sepatu tempat tinggalnya, ada gedung raksasa bernama Palace 104. Dia yakin siapapun yang tinggal di tempat kayak gitu pasti nggak tahu hidup seperti apa yang dia jalani. Tapi ya sudahlah, itu nggak bakal mengubah apa-apa. Keren nih, di cerita ini tiap chapter ada judulnya. Dan chapter pertama berjudul, Bau Badan Lo Kayak Gelandongan. Sudah sampai di sekolah si cowok. Kalian tahu kan apa yang terjadi tiap hari sama dia? Dia langsung ambruk ke lantai. Tulang punggung remuk, leher miring. Temennya bilang kayaknya mereka masih main-main aja sama dia. Tapi yang sebelah bilang mending hati-hati. Kalau tadi kena kepala bukannya punggung, anak ini bisa mati. Tapi yang pakai jaket putih gede itu jongkok dan bilang dia nggak peduli. Lagian juga nggak ada yang bakal peduli. Orang itu nengok dan tanya apa Minjan nggak setuju. Itu Park Bin, umur 18 tahun, bro. Dia bilang ke si cowok kali ini dia nggak akan dibiarkan lolos gampang. Tiba-tiba ada suara bilang seperti biasa koridor sekolah ini berisik banget. Nah, bro, ini waifu utama kita saat ini. Ratu baru rok hitam nyuruh Songman berhenti bertingkah kayak anak kecil dan memukuli si pecundang. Namanya Hinina, dia nyuruh Songman yang terkutuk itu berhenti jadi pecundang menjijikan. Memukuli anak di koridor cuma bikin suasana sekolah rusak. Si cowok yang bongkok tadi angkat protagonis kita dan bilang dia nggak akan memukul Minjan. Mereka teman baik, cuma main-main. Dia, Hinina, suruh berhenti ngarang. Tapi Sanen bilang yang paling benci sama Hinina sebenarnya Minjan. Si malang itu berdiri bongkok, betulin kacamata, keringat dingin, dalam hati mikir bahwa Shan dan Hamina adalah orang yang sudah lama dikenalnya. Sejak SD mereka sudah bareng dia. Binina bilang Salman pasti gila, dan dia nggak akan pernah percaya apapun yang dia bilang lagi. Terakhir kali dia dengerin omongan Salman, dia malah sampai ke basement tempat tinggal Minjin yang serem banget. Ternyata ada backstory. Ada kejadian berantakan dulu. Dan si protagonis bilang dia, Hinina, tinggal di salah satu apartemen mewah yang dari rumahnya kelihatan dari jauh. Keluarganya punya rumah sakit dan kaya raya. Jelas dari kecil sudah dimanja banget. Di TikTok, Instagram, cewek ini followernya jutaan. Di antara yang populer, dia yang paling populer. Waktu belajar, si mangaka gambar dia agak gembul biar kelihatan pintar. Entah kenapa, tapi di kehidupan sehari-hari dan medsos dia bahaya banget. Bro, si cowok kita sudah tahu tahun depan dia mau kuliah di Amerika. Tipe orang yang dianggap sempurna. Dia nggak nemu satu pun kekurangan. Atau sebenarnya ada satu, dia menghina orang miskin. Wah, masalah hidup terbesar si protagonis kecil kita ini malah yang paling dibenci sama dia. Hidup memang kejam. Lihat deh ekspresi jijiknya waktu si cowok lagi ngeliatin dia. Kita mundur jauh ke kelas 8 SMP. Waktu dia memberanikan diri ngomong sekali aja. Bongkok banget. Dia nyamperin. Maaf, kamu searah sama aku nggak? Tapi cewek itu nengok dan tanya apa dia nggak mandi soalnya bau. Mending lewat jalan lain aja. Lihat mata melotot si miskin ini. Bro, di percakapan pertama, kalimat pertama, dia langsung tahu. Cewek yang dia taksir membencinya. Dia bahkan nggak ngerti apa itu bau orang miskin. Apa-apaan sih ini? Orang Korea beneran bawa kompetisi finansial ke level 10. Bro. Dan si miskin ini masih aja nerima penghinaan. Mikir dia, Hinina, selalu wangi. Mungkin itu bau orang kaya? Sebenarnya sih wajar. Dia kan cewek cantik. Feromonnya nyerang hidung kecilnya. Di kelas mereka duduk sebangku. Dan jelas tiap hari dia harus denger dia bilang dia, cowok wangi. Tapi bukan beneran wangi. Bahkan belajar bareng bertahun-tahun, dia tetap dihina terus. Anehnya, karena itu dia malah nggak tahu pasti apa perasaannya ke cewek ini. Sampai sekarang pun, meskipun dia kelihatan cantik banget, dia bertanya-tanya, apa benar dia suka sama cewek ini? Atau cuma sindrom pecundangnya yang lagi kenceng?
Ironis banget kalau sampai jatuh cinta sama orang yang menghina dia. Beneran paling parah, karena selama ini dia sudah dihancurkan secara fisik sama Sanbin dan secara emosional sama Haina. Makanya tiap hari mukanya selalu kalah, terhina, malu sama hidup dan mukanya sendiri. Beberapa saat kemudian di halaman sekolah, teman-teman si protagonis, kalian sudah bisa nebak mereka nyumbang banyak ke saham McDonald's. Sayang sekali, bro, itu kita waktu sekolah dulu. Mereka lagi ngomongin anime, manga, sama game. Dan curse, gue ngeliat diri gue sendiri di situ. Lihat, duduk di bangku. Gue itu si pecundang di bangku itu. Tapi meskipun lagi ngomongin banyak hal yang disukai si protagonis, si miskin yang baru aja dihajar lagi cuma duduk terpuruk, nggak ngomong sepatah kata pun. Di kiri ada cowok yang paling banyak pacar di seluruh sekolah meski pakai kacamata nenek. Namanya legenda, Bos Sanho. Di kanan ada yang rambutnya landasan pesawat, Oh Bayon. Dua orang ini teman si cowok kita. Dan jelas mereka berteman karena minatnya mirip-mirip. Tapi dua bajingan ini beruntung. Mereka masuk kelas yang gak ada yang berani macem-macem. Dibandingkan si cowok kita, mereka lumayan mujur beneran. Dia satu-satunya yang kena kutukan hidup sengsara di segala aspek. Temen-temennya manggil-manggil dia yang lagi sendirian menderita. Tiba-tiba dia kaget karena mereka teriak, "M." Mereka tunjukin foto dancer sehat banget. Nanya apa dia mau ke konser Luma. Dari deket, cewek-cewek pop ini kelihatan kayak boneka. Dan si temen nerd mati-matian pengen ke konsernya. Ngacung-ngacung tangan teriak nama dia. Bilang dia Dewi. Tapi si Minjan kita yang baik cuma menolak. Bilang terima kasih atas undangannya. Sejak hari itu dia sudah nggak ngefans idol lagi. Obanjun bilang nggak boleh nyerah gitu. Bro, harus tetap ngefans minimal 1 dari 5 idol top. Tapi si cowok kita cuma bilang dia pulang dulu. Ekspresi temen-temennya berubah. Hah? Kok aneh? Beberapa hari lalu dia masih teriak-teriak nama Luminina. Seneng banget. Jadi apa yang terjadi? Bang Jun cuma bilang, entahlah, akhir-akhir ini dia agak kesepian. Mungkin karena rumor yang beredar waktu itu. Sanho bilang, cowok secengeng itu cuma kena rumor doang udah ambruk. Konyol. Tapi si Gede menjawab, kalau kejadian sama mereka pasti juga sama aja. Kembali ke kelas 2-3, si cowok kita duduk sendirian seperti biasa. Dari detik pertama pelajaran, yang paling dia inginkan adalah semuanya cepat selesai. Dia denger Sung-an sama teman-temannya ngomongin ada cowok yang berani tatap-tatapan di koridor. Sudah pengen dipukul. Katanya cowok yang ngeliatin itu kabur dari Korea Utara. Dia pengen tahu gimana si bajingan itu bisa ada di Korea Selatan. Pas salah satu dari mereka nengok ke samping. Bro, ternyata beneran. Dari mukanya, tangan di kantong, gue aja udah kabur. Langsung tanya mereka lagi ngomongin siapa. Pasti raja pukul itu. Namanya Kang Hak-il. Nama cowok ini literally hack, kayak chat code. Mending kabur aja. Tapi Shan langsung bilang, iya, lagi ngomongin si pecundang itu. Dan tanya apa ada masalah. Dia langsung tarik kerah. Tapi Hak-il bilang turunin suara. Bin bilang ibunya pekerja jujur dan coba angkat orang itu dari kerah. Tapi Kang Hak-il cuma berdiri ngeliatin dan gak gerak sama sekali. Temen-temennya datang nyamperin San Bin. Bro, bodoh banget. Mau ambruk nih. Nama orang ada, hacknya dan dari Korea Utara. Lu gila. Tapi Samen malah pengen banget dihajar. Dia mendekat dan bilang si bajingan datang jauh-jauh dari utara cuma buat mati di Su. Mending diam aja. Orang itu pergi dan yang paling keringetan dari situasi ini adalah si cowok kita yang diam aja di pojok. Seperti biasa, kelas sampah. Sekolah sampah. Hidup sampah. Pulang sekolah, dia sekali lagi bilang ke diri sendiri besok dia nggak balik lagi ke tempat itu. Nggak mungkin. Nggak balik ke tempat itu adalah jalan pintas tercepat menuju kebahagiaan. Tiba-tiba ada yang manggil dari belakang. Bro, Sanin. Lagi? Sial, apa dia kloningan? Bajingan itu ada di mana-mana. Si brengsek malah bilang, anak ini muncul pas banget. Lagi mau beli rokok. Dia nyuruh si protagonis kita minta sama nenek di depan beliin rokok. Tapi kali ini Minjan mulai kehilangan kesabaran. Dan dalam hati dia nggak bakal balik sekolah lagi. Kalau gitu, minimal sekali aja dia harus ngomelin si bajingan ini. Tapi belum. Ini belum saatnya si cowok kita mulai evolusi. Dia cuma membayangkan teriak-teriak lalu pergi aja. Meski begitu, anak buahnya tanya kenapa dia diabaikan. Orang-orang di belakang mulai ketawa ngolok. Si pecundang aja berani ngabaikan dia. Beberapa saat kemudian, di pabrik terbengkalai, si cowok kita lagi ngetes suhu lantai. Sementara anak buahnya bingung kenapa hari ini dia berani banget. Si bro megang bata merah mau beneran bunuh anak ini. Ingat ya, ini protagonis. Kalau dibunuh ceritanya selesai. Biarin hidup dulu.
Dan orang itu masih bilang sejak SD dia udah dibiarkan hidup terlalu enak. Ternyata teman-teman Songban aja nggak peduli kalau si cowok kita mati. Kalian bakal masuk penjara, bro. Dan Minjun di lantai bilang silakan bunuh aja. Dia nggak peduli karena memang nggak pengen hidup lagi. Tapi dia kasihan sama Songban. Gue nggak ngerti kenapa dia bilang gitu. Tapi orang itu langsung tendang perutnya keras banget. Orang itu bahkan bilang jangan harap nulis namanya di surat wasiat kalau dia nekat Alt F4. Wow. Dia bilang kalau Mayo nekat gitu, ibunya yang bakal kena. Gila. Beberapa saat kemudian, si malang kita masih tergeletak remuk. Di ganggang favela, dia naik tangga yang sama seperti biasa. Sambil bilang ke diri sendiri kalau besok dunia kiamat pasti enak banget. Dia nengok ke belakang, lihat gedung-gedung orang kaya, lalu bilang hidup kok terasa sia-sia. Kalau terjun tanpa parasut dari sini mungkin semuanya selesai. Bro, dia beneran sampai di depan gedung orang kaya. Tiba-tiba ada yang manggil, dan dari cara ngomongnya gue udah tahu siapa. Dia, psikopat Savage kita. Dia tanya lagi ngapain di sini. Jelas dia nggak tinggal di sini. Jadi ngapain di depan apartemen ini? Jangan bilang mau nyelonong masuk rumah orang. Lihat muka si cowok. Hancur banget, ngeliatin cewek itu. Dia datang cuma pengen mati aja. Sementara dia pikir mau maling. Dan dia terus ngejek. Tanya beneran lagi nganter apa mau nyuri barang dari sini. Si malang cuma genggam tangan erat. Dalam hati bilang dia tahu banget dia nggak tinggal di tempat kayak gini. Dia datang ke sini cuma karena pengen semuanya berakhir di sini. Lalu dia mendekat. Sial. Kenapa harus jahat tapi cantik gitu? Dan tanya, muka pecundang kenapa? Siapa yang mukul lo? Bro, pipi si cowok kita kaku. Cuma berdiri diam tanpa suara. Jadi dia bilang dia beneran menyebalkan. Kalau dipukul terus sama Sen kenapa nggak lawan aja? Sekali dilawan, paling nggak bakal diulang lagi selama lo berani melawan mulai saat itu. Lihat orang kayak dia di depannya bikin dia sendiri merasa kasihan. Beneran nggak bisa apa-apa. Minimal punya nyali buat melawan. Kalau nggak, lo bakal hidup sengsara selamanya. Bro, cewek ini nggak berhenti roas. Apa ini? Matikan. Tegangannya 220 volt. Lihat tuh. Si cowok kita udah pergi. Dia udah menyerah total. Bahkan nyali buat bunuh diri pun hilang gitu aja. Dan dia berdiri tangan disilang. Tanya beneran mau pergi gitu aja? Dia ambil HP dan suruh jawab karena lagi ngomong sama dia. Tapi si cowok cuma pergi. Dan si cewek cantik menyebalkan itu cuma berdiri mikir betapa kasihannya nasib si cowok. Penutup banget dan lemah. Pasti besok dia bakal bilang sama si bajingan itu buat berhenti ganggu dia. Dia dingin dan jauh. Tapi masih ada sedikit ruang di hatinya. Beberapa saat kemudian, kembali ke gang kota, si cowok kita masuk kotak sepatunya. Hal pertama yang dilakuin, bro, jelas, nyalain PC buat ngegame. Muka anak ini remuk parah. Bersihin dulu lukanya bro, nanti infeksi kepala meledak. Pasang headset, dia mikir apa dia beneran berhenti hidup, off server, cuma karena Yina. Setidaknya yang dia bilang tadi benar semua. Tapi sudahlah, besok dia nggak balik sekolah. Mulai sekarang dia nggak akan pernah lihat muka dua orang itu lagi. Tapi mungkin mulai besok adalah hari yang bagus buat mulai kerja dan bantu ibunya di rumah. Saat itu teman-teman Discord sudah teriak-teriak suruh cepat masuk. Masih banyak match yang harus dimainin. Waktu berlalu dan gelap. Si cowok kita sudah tutup jendela. Ternyata seharian ngegame. Dia lagi nembak, pegang M41, ngebantai zombie di game. Salah satu teman di call bilang harus keluar bentar. Sebentar lagi balik. Minjin aneh. Suruh tetap di sini. Minimal selesain match ini. Tapi orang itu bilang harus buru-buru keluar. Dia main bareng teman sekolah dan Bayan Jin yang gembul bilang dia juga harus pergi. Saat itu Minjun nengok jam sudah jam 10 malam bro. Hari ini sudah selesai. Tapi teman-teman di call suruh cek berita. Dunia lagi kacau balau. Tiba-tiba ada yang ketok pintu keras banget. Bikin dia kaget. Dia lepas headset. Bingung, nggak ngerti apa yang terjadi. Pelan-pelan dia bangun. Jalan ke koridor. Sampai ke pintu, pengen tahu si gila siapa ini. Gagang pintu kayak gerak-gerak. Dia berdiri bengong gak ngerti orang ini mau apa. Dia intip dari lubang intip. Dan beneran ada orang berdiri goyang-goyang. Itu tetangga atas. Suaranya gemetar minta buka pintu. Minjun mikir mungkin pesanan salah lantai lagi. Tapi bro, kalau lihat punggung orang itu, ada jejak merah di belakangnya. Minjun pikir orang itu mabuk dan mau ngerjain dia. Tapi dia tahu kalau nggak dibukain orang ini bakal ketok semalaman. Selalu gitu, jadi Minjun memutuskan buka aja sekalian. Begitu pintu kebuka, orang itu agak minggir. Ragu mau tanya ada apa, tapi ekspresinya langsung berubah. Orang di depannya basah darah semua.
Minjan langsung panik tanya apa dia baik-baik aja. Mau dipanggilin ambulans nggak? Tapi bro, orang itu buka mulut lebar dan langsung nyerang mau gigit. Minja berhasil taruh lengan bawah di leher orang itu dan tanya kenapa tiba-tiba jadi kayak lunatik. Tapi orang itu nggak berhenti dan dia teriak suruh jawab. Lalu dia tendang dada orang itu keras banget sampai terbang keluar. Dia langsung pegang gagang pintu dan gebuk pintu sampai tertutup. Orang itu mulai ketok lagi. Tapi Minjan tahan pintu pakai punggung. Bro, kakinya gemetar keras. Napasnya ngos-ngosan. Nggak ngerti apa yang barusan terjadi. Muka orang itu sudah beda banget. Sebagai warga negara yang cerdas, hal pertama yang dia coba lakukan adalah nelpon polisi. Tapi bro, kiamat baru mulai dan telepon sudah nggak nyambung. Malah kayaknya sudah mulai dari lama, karena dari jam 9 pagi dia sudah dapat notif darurat. Cuma dia seharian ngegame. Kan? Habis dihajar di sekolah, akhirnya nggak lihat apa-apa. Dia dengar suara dari jendela kecil di lantai. Hanya di Korea bro, ini teknik kapitalis gila. Jendela di atas dinding yang buka ke jalan. Luar biasa. Hujan 5 ml, seluruh rumah banjir. Pasti jenius yang desain. Dan yang pertama dia lihat di luar, adalah banyak orang lagi dimakan hidup-hidup sementara yang lain lari teriak minta tolong. Minjan jelas nggak ngerti apa yang terjadi. Dan si kakek yang tadi ketok pintu sekarang lagi kejar-kejar orang lain juga. Dia langsung tutup jendela dan mulai khawatir ibunya gimana. Ini seharusnya jam ibunya pulang. Dia coba telepon, tapi nggak nyambung. Beberapa saat kemudian, malam akhirnya tiba. Dia matiin lampu dan sembunyi di belakang kamar di bawah selimut. Pegang HP, coba cari berita. Sayangnya internet juga sudah mati total. Dia nyalain TV dan kecilkan volume biar nggak kedengeran orang. Di berita bilang sedang terjadi serangkaian pembunuhan brutal di seluruh kota. Korban nggak terhitung dan pemerintah menganggap ini aksi terorisme. Penyelidikan mulai dilakukan buat cari penyebab dan pelaku, tapi belum ada info resmi. Minjin bingung. Apa ini beneran kayak terorisme? Dia nggak bisa bayangin tetangga atas tadi teroris. Dan seperti kiamat bagus pada umumnya, pemerintah nyuruh kunci diri di dalam rumah dan hindari kontak luar sampai semuanya beres. Tapi tiba-tiba ada breaking news. Di jalanan Boseon, salah satu kota tersibuk, serangan mulai bermunculan. Kejadian kekerasan kayak gini dilaporin di mana-mana di seluruh Korea. Polisi dan militer mulai bertindak, tapi kelihatan susah dikendalikan. Si protagonis kita yang kecanduan game zombie sudah mulai sadar ini mirip skenario yang dia kenal. Yang nggak dia percaya adalah seluruh negara bisa ambruk dalam semalam gini. Kenapa dan apa penyebabnya? Itu yang harus dia pengen tahu. Dia bangkit bilang nggak ada waktu buat diam aja. Setidaknya orang yang tadi ganggu dia kayaknya udah pergi. Jadi mungkin di luar sudah sepi sekarang. Hal pertama yang harus dilakuin adalah kuasai apartemen ini. Artinya kunci pintu depan itu paling penting. Intip dari lubang, nggak ada orang. Dia buka pintu agak ragu dan lihat jejak kaki cuma mengarah ke bawah. Jadi mungkin orang itu udah pergi. Lalu dia ke pintu utama, geser grendel, dan intip. Tepat di depan apartemen sudah ada zombie. Dia pelan-pelan tutup pintu, zombinya nengok-nengok, tapi nggak lihat apa-apa akhirnya pergi. Semuanya sudah dikunci, secara teori nggak ada yang bisa masuk lagi. Sekarang yang penting pastikan nggak ada orang lain yang sudah di dalam sini. Sudah malam banget, mungkin lebih baik nunggu sampai pagi. Polisi atau siapa gitu pasti datang selamatin. Yang paling pengen dia tahu ibunya di mana. Berita terus muter sampai tiba-tiba di tengah laporan, TV mati sinyal. Sudah, Minjan bro. Sekarang nggak ada lagi yang bisa lo cari tahu. Dia takut banget buat ngintip dari jendela got, takut ketahuan. Jadi dia cuma rebahan di kasur. Masalahnya, jelas nggak ada yang bisa tidur dalam situasi kayak gini. Yang paling penting adalah dia merasakan sesuatu yang aneh banget. Kemarin, di depan gedung apartemen itu, dia pengen Alt F4 karena hidupnya neraka. Dia berharap dunia kiamat karena itu bakal bikin semuanya lebih baik. Dan sekarang beneran kayak lagi terjadi. Tapi saat ini dia malah mati-matian berusaha bertahan hidup. Mungkin sebenarnya nggak beda jauh sama hidupnya dulu. Dulu dia harus bertahan di neraka itu. Sekarang harus bertahan di neraka yang ini. Pagi datang, di depan rumahnya sudah penuh mobil-mobil ringsek dan zombie jalan mondar-mandir. Pelan-pelan dia mulai buka pintu utama komplek. Mayat bertebaran, beberapa zombie ngelayap tanpa arah. Udara penuh bau darah yang pahit. Dari suasana aja sudah kelihatan nggak ada yang aman di sini. Keluar sekarang sama aja bunuh diri. Punggung nempel di pintu, dia bingung mau ngapain. Akhirnya dia memutuskan mulai mikirin persediaan. Di kamarnya ada 4 bungkus raon dan 6 cup noodle. Di total semua yang disimpan, cukup buat bertahan kurang lebih 2 minggu.
Air keran sama gas masih nyala. Itu bagus banget. Kalau diratain dan utilitas nggak mati, dia bisa bertahan sebulan penuh tanpa keluar. Nggak mungkin setelah sebulan penuh nggak ada yang datang nolongin mereka. Satu-satunya yang benar-benar pengen dia tahu adalah ibunya selamat apa nggak dan sekarang di mana. Nggak bisa telepon polisi, nggak bisa telepon ambulans. Nggak bisa hubungi siapa-siapa. Masalah lain, di komplek apartemen ini masih ada 5 rumah yang ada orangnya. Selain bapak tua yang sudah jadi zombie dan keluyuran di luar, masih ada yang lain. Dia tahu ada pasangan lansia. Dia bertanya-tanya apa mereka masih ada. Terus dia ingat ada cowok SMA yang tinggal di lantai paling atas. Setiap hari Selasa pas berangkat sekolah, dia lihat cowok itu bawa pacarnya. Karena kemarin hari Selasa, secara teori pacarnya pasti nginep. Jadi dia memutuskan ngecek lantai atas buat lihat kondisi. Dia nggak bisa tinggal di tempat yang dia sendiri nggak tahu ada zombie atau nggak. Dia keliling dari pintu ke pintu, dengerin ada suara apa nggak di dalam tiap apartemen. Jelas dia pengen tahu ada orang hidup apa nggak, tapi juga nggak mau ketahuan. Nggak ada suara, nggak ada orang. Tinggal lantai paling atas, rumah si cowok tadi. Nengok ke tangga terakhir, dia cuma bisa berharap cowok itu nggak kayak Pak Tua yang jadi zombie. Jujur aja, gue cuma mikir cowok ini bodoh banget. Bro, naik tangga tanpa bawa senjata apa-apa. Bro, ambil sesuatu dong. Dia sudah panik pintunya kebuka. Lah, kalau ada zombie di dalam gimana? Mau ngapain? Pasti lari kayak orang linglung lagi. Pas sampai atas, pintu cowok itu juga kebuka. Dia memutuskan masuk buat ngecek apa semuanya baik-baik aja apa enggak. Hal pertama yang dilihat, perabotan berantakan semua. Dia cuma sadar nggak ada orang, tapi tiba-tiba ada yang nyantol di mata. Di pojok kiri ruangan ada darah di lantai. Dia belum lihat langsung. Bro, di kamar mandi, ceweknya sudah dimakan habis, dan cowoknya berdiri tepat di sebelahnya. Dan si protagonis bilang hari kedua kiamat itulah hidupnya benar-benar berubah total. Walaupun Minjin gak lihat orang, dia ngerasa ada yang ada. Kakinya sudah gemetar, dia mundur pelan-pelan. Rencananya sederhana, keluar sepelan mungkin, jangan berisik, jangan tarik perhatian. Tapi seperti protagonis cacat mental pada umumnya, dia malah nyenggol pot tanaman, jatuh ke lantai, dan tentu aja bunyinya kenceng banget. Dia dengar suara dari dalam dan langsung kabur karena udah nggak ada pilihan lain. Tapi bro, dia berhasil nyungsep kena kakinya sendiri. Musuh terbesarnya ya dirinya sendiri. Makanya gue makin suka sama Hamina. Harus ada yang ngeroast orang kayak gini. Beneran bongkok dan ceroboh. Dan tentu aja dalam kebodohan itu, si cowok yang sudah jadi zombie punya cukup waktu buat mendekat. Judul chapter 3. Kenapa lo ada di sini? Tepat saat itu, muka mereka berhadapan. Dia baru aja berdiri di depan balkon. Bro, si protagonis kita dari 0 langsung 100. Dia berhasil menghindar dengan nurunin bahu. Pas makhluk itu mau gigit punggungnya, dia berdiri, pegang kaki, terus lempar ke bawah tangga. Bro, cek dulu lantainya dingin apa enggak. Tapi jelas itu kebetulan banget. Dan dia cuma rebahan di lantai nggak percaya cowok itu beneran terjun dari gedung. Panik dan ngos-ngosan. Dia lari, pegang gagang pintu, lari turun tangga. Balik ke apartemennya, terus ambruk di lantai. Dia di situ merangkak, bongkok, tangan gemetar, mikir apa cowok lantai atas itu mati apa enggak. Kalau iya, berarti dia barusan bunuh orang. Tapi dia cepat sadar diri. Dia bilang dalam hati, "Enggak, gue enggak bunuh orang. Ini bukan salah gue. Dia yang nyerang duluan. Gue cuma bela diri." Iya bro, ini tipe protagonis manusiawi banget. Kalau lo kira tiba-tiba dia bakal awakening sistem SS rank, dapat misi harian, push up 3 kali langsung dapat scroll. Nggak bakal. Dia cuma si miskin ini, yang nggak sengaja ngelempar zombie aja udah ambruk di kamar nggak percaya dirinya pembunuh. Sepanjang hari itu dia tersiksa rasa bersalah karena sudah merenggut nyawa orang, walaupun nggak sengaja. Pada akhirnya, perbuatan dia yang bikin orang itu jatuh dari atap. Terus tengah malam dia bangun, keluar ke tangga, memutuskan turun ke jalan. Si cowok yang tadi dia lempar ternyata masih berdiri, dan bajingan itu nengok. Leher sama kakinya lebih miring dari pasta direbus 10 menit. Minjun cuma bengong ngeliatin. Kok masih hidup? Zombie itu mulai mendekat pelan-pelan. Dan saat itulah akhirnya nyantol. Orang ini udah bukan manusia lagi. Lihat ekspresinya. Dia sudah mulai menyipitkan mata. Mulai galak ya sekarang? Dia minta maaf sama orang itu, tapi sayangnya cuma zombie. Hari itulah ketakutannya sama makhluk-makhluk ini mulai memudar. Hari berikutnya, hari ketiga sejak kiamat dimulai. Setelah makan raun instan, dia sudah tahu cepat atau lambat listrik sama gas bakal mati.
Pertanyaannya kapan? Makanya dia pastikan makan dulu yang butuh listrik buat masak. Masalahnya, apa benar keputusan yang tepat cuma nunggu ditolong? Mungkin malah lebih parah kalau baru gerak pas udah nggak ada apa-apa lagi. Lagian, selain cowok atap tadi nggak ada yang muncul. Mungkin nggak ada lagi yang terinfeksi di dekat sini. Paling nggak, dia harus naik ke atas terus nyalain api buat sinyal minta tolong atau apa gitu. Ngeliatin barikade yang dia bikin, dia yakin besok harus keluar. Entah karena beberapa hari lalu dia sudah siap nyerah hidup atau karena pengalaman di atas tadi, tapi entah kenapa dia sudah nggak takut lagi sama zombie. Tiba-tiba sinyal HP balik sesaat dan ada telepon dari ibunya. Begitu diangkat, ibunya langsung tanya dia di mana dan apa baik-baik aja. Dia bilang baik-baik aja, ngumpet di rumah, terus tanya ibunya di mana. Ibunya bilang dia dibawa tentara yang lagi evakuasi kota pas hari pertama kejadian. Mereka nggak ngizinin pulang. Waktu itu telepon juga mati. Sekarang dia ada di tempat penampungan di kota Sum. Minjin sekarang gak usah khawatir. Dan kalau lagi di rumah jangan sekali-kali keluar. Ibunya bakal pasti nanti tentara datang jemput dia dari situ. Ibunya lagi cerita sesuatu soal kota Su sama komplek mereka. Tiba-tiba telepon putus. Sinyal sialan ini gak pernah bertahan. Tapi gak apa-apa. Dia sudah jauh lebih tenang karena tahu ibunya selamat. Karena sinyal sempat balik, masuk banjir pesan. Temen-temennya di grup chat lagi ngomongin dunia yang sudah gila. Alert, kiamat, polisi, zombie, semuanya. Dan si Bion gendut itu sudah bilang alert-alert gini sama aja raid dimulai. Misi Herone mulai. MC kita nggak nyangka orang ini masih bisa bercanda di situasi gini. Saat itulah nyantol sama Minjan. Dua temennya itu tinggal deket banget. Bisa saling bantu. Tapi dia cuma punya ibunya. Dan ibunya jauh. Akhirnya dia beneran nggak punya siapa-siapa. Saat itulah dia ingat satu-satunya orang yang dia kenal yang tinggal nggak terlalu jauh. Dia, Ratu K-pop bibir merah kecil itu. Dari semua orang yang dia kenal saat ini, dia yang paling dekat rumahnya. Terus dia ingat dulu cewek itu pernah ke rumahnya sekali. Sekarang kita masuk flashback kejadian berantakan itu dari awal. Tumpukan bir, ramyeon, sama keripik udang yang enak itu. Anak-anak lagi ngomongin Hamina. Katanya dia suka sama salah satu dari mereka dan minta dikenalin. Tapi dia tanya apa cewek itu nggak tahu dia sudah punya pacar. Kalau nggak tahu, pas. Cuma aneh aja karena nggak mungkin dia mau datang ke tempat kayak gini. Dia kan manja banget. Bro, tentu aja dibawa semua preman kota. Siang lengan bertato duduk di pojok bilang dia pasti nggak terlalu peduli sama tempat ini. Dia nggak bakal tahu ini rumah Minjin. Jadi pasti datang. Yang di pojok kiri bawah bilang kalau dia datang berarti lagi cari pacar. Si bertato, yang sekarang gue sadar kayaknya Sanbin atau kembarannya, bilang kalau dia datang ini kesempatan bagus. Langsung dia buka HP bilang cewek itu baru chat. Beneran sampai. Lagi nunggu di luar. Tinggal jemput. Si Minjan kita kelihatan gemetar beneran datang. Bro, dia sudah kenal lama dan tahu banget betapa sukanya cewek itu menghina orang miskin. Cewek sialan itu datang cantik banget. Tapi lihat muka jijik yang sudah dibawa dari pintu. Ruangan cuma muat satu orang. Tapi ada 7 cowok haus cewek. Dan satu-satunya cewek di muka bumi baru datang. Tapi ya itu dia. Bro. Dia berhenti di pintu bilang. Tempat ini agak aneh ya. Anak-anak nyuruh masuk aja santai, tapi langsung dia bilang mau pulang. Hari itu, yang bikin Minjun paling nelangsa bukan karena Sanbin bawa preman-preman ke kamarnya. Yena bilang tempat ini jijik bau rokok sama lantai lengket. Harusnya dari awal bilang ini rumah Minjun, karena kalau tahu dia pasti nggak mau datang. Lihat muka dia denger gitu. Bro, reaksi si cowok nggak enak banget. Sekarang dia duduk kayak orang bodoh di toilet jongkok. Kenapa orang Korea bikin toilet kayak gini? Entahlah. Bro. Dan si miskin ini masih aja mikir apa dia selamat, karena bapaknya direktur rumah sakit. Mungkin tahu penyebab virus zombie, kan dia kerjanya di situ. Yang nggak dia ngerti kenapa dia masih khawatir sama cewek sialan ini di situasi kayak gini. Pasti dia lagi aman banget. Hidupnya pasti terkunci rapet di lantai atas gedung itu. Tiba-tiba dari luar ada yang teriak nama Jung Minjin dari toilet jongkok legendarisnya. Dia nengok ke pintu bingung. Yakin tadi ada yang manggil nama dia, atau dia sudah gila? Orang itu ketok pintu teriak buka. Apa dia ada di dalam? Dan sementara si bodoh kita melotot. Iya, dia langsung kenal suara itu. Suara paling galak sedunia. Si dia lagi jongkok ngetok jendela lantai kamarnya. Tapi ketokan kayak gitu jelas nggak bakal luput dari perhatian. Dia nengok ke samping dan zombinya udah datang. Paling nggak satu yang jalannya pincang. Jadi agak lama nyampenya. Dia terus ngetok jendela teriak buka. Si malang ini sudah putus asa. Nangis minta tolong tapi tetap cantik banget. Sialan emang. Meski udah dihina bertahun-tahun, si protagonis kita tetap kasih nilai Oktober 10.
Dan tepat saat itu Minjan buka pintu suruh cepat masuk. Tentu aja dia lari masuk. Pintu ditutup, grendel digeser, gerombolan zombie tertinggal di luar. Si malang ini lari dari gedungnya buru-buru. Sekarang ambruk di lantai, keringetan. Kakinya merah semua. Kelihatan banget dia susah payah sampai sini. Dia tanya apa dia baik-baik aja dan kenapa kesini. Tiba-tiba cewek itu tarik bajunya dan nyelimur ke pelukannya sambil nangis. Bro, adegan sedih banget. Gue sampai terharu. Dia nempel erat sama si cowok kita yang tanya ada apa. Chapter 4. Hena di basement. Setelah diam sebentar, dia tanya lagi apa dia baik-baik aja. Akhirnya cewek itu lepas bajunya. Dan sialan. Bro, mangaka, kenapa lo siram dia seember air? Belum lagi pakai 78 warna kulit beda-beda biar lekuk tubuhnya kelihatan banget dan cantik pol. Dia bilang terima kasih ke Minjin sudah buka pintu. Kalau enggak, pasti dia mati. Si cowok kita merah padam. Bro, kiku banget. Cuma bilang seneng denger gitu. Makasih. Dia cuma seneng cewek itu selamat sekarang. Cewek itu nengok ke samping. Lihat semua di palang. Tanya apa dia sendirian. Dia jawab iya. Ibunya berangkat kerja 3 hari lalu nggak balik. Untung sempat ngobrol, tahu ibunya selamat. Ketemu tentara, dievakuasi ke tempat aman. Cewek itu bilang setidaknya itu kabar baik. Si cowok kita tanya bapak ibunya gimana. Dia jawab bapaknya kayaknya masih di RS, tapi aman. Pas mau cerita soal ibunya, dia ragu sebentar, terus bilang iya, ibunya juga baik-baik aja. Terus dia tanya ada air nggak karena sudah lama banget nggak minum beneran. Dia kaget rumah ini masih ada listrik. Beberapa saat kemudian, dia sudah minum banyak, dan si mangaka selalu masak. Bro, lo licik. Dari sudut gambar mulai kelihatan selera si master pensil. Minjan kaget lihat dia minum segitu banyaknya. Lagian harus diratain bro. Kalau persediaan habis tamat. Tapi dia memutuskan diam aja sekarang. Baru aja lari mati-matian. Wajar. Terus dia tanya apa benar dia lari dari rumahnya ke sini. Lebih tepatnya kenapa ke sini. Dia bilang dia sembunyi terus sejak hari dia lihat Minjan di depan gedungnya. Pulang ke rumah, ada kejadian. Akhirnya dia memutuskan kabur. Lagi jalan di jalan kota tiba-tiba dengar teriakan. Nengok ke depan, orang-orang lari ke arahnya panik. Dia nggak tahu lari dari apa, tapi ikut lari aja. Beberapa saat kemudian dia sembunyi di tangga apartemen orang. Nunggu kesempatan keluar atau ada yang nolong, tapi nggak ada yang datang. Jadi dia bertahan aja di situ. Dia tanya apa benar 3 hari di tangga. Cewek itu bilang di bawah tangga ada ruang kecil kayak kantor. Di situ dia sembunyi. Paling nggak ada botol air kecil. Gitu dia bertahan. Tapi hari ketiga sudah dibatas. Kelaparan sama dehidrasi. Akhirnya memutuskan keluar. Karena jaraknya kurang dari 1 kilometer, dia pikir paling aman lari ke sini. Mungkin ketemu polisi atau apa yang bisa nolong. Tapi begitu belok, zombie banyak banget. Dan itu tepat jalan yang harus dilewatin. Jadi dia lanjut, coba deketin rumahnya. Tapi ya gitu, hindarin zombie. Saat itulah dia ingat ini komplek Minjan. Masalahnya jalan ke rumahnya lagi-lagi diblokir. Akhirnya dia coba ingat persis rumahnya di mana. Dan tiba-tiba ingat. Dia yakin Minjan pulang 3 hari lalu. Kalau nggak keluar dan mati bodoh, pasti masih di dalam. Bro, dia nekat banget. Jongkok, nyelonong lewatin zombie. Minjin bilang dia kagum dia punya nyali dan skill sampai sini. Iya, jauh lebih jago dari lo yang lihat zombie langsung nyungsep hampir mati. Dia matanya merem. Cantik banget. Bilang paling gak lega beneran lo ada di rumah. Terus bilang rambutnya sudah lelet banget sama keringetan semua basah keringet. Kalau masih ada air boleh mandi nggak? Bro, si cowok kita aneh banget. Ngeliatin ketiak dia terus. Malah ngeroas dikit bilang ketiaknya basah banget. Kalau mau pinjam baju gue boleh. Si malang ini mulai merah. Bro, bukan tipe komentar yang biasa. Dan hukumannya, yang pasti banyak orang pengen. Si miskin kita kena injek. Dia bilang beneran bodoh. Pantes aja lo pantas dipukul. Terus dia pergi bilang kalau ada air dia mau mandi. Yang bisa dia bilang cuma, ya, oke, apalagi yang bisa dibilang? Dan saat itulah mulai nyantol. Tiba-tiba situasinya berubah total. Sekarang pertanyaannya, dia mau ngapain? Sebelum cewek itu datang rencananya mau keluar cari persediaan. Tapi sekarang kok nggak enak ninggalin dia sendirian. Masalahnya stok makanan cuma cukup sebulan berdua jelas dibagi 2. Bener-bener situasi putus asa. Tapi di saat yang sama dia nggak bisa berhenti mikir legenda, Hamina lagi mandi di rumah gue pas dunia kiamat. Dia inget dulu di sekolah ketemu dia selalu muka jijik nggak mau tatap mata.
Sekarang tiba-tiba buka pintu minta pinjam baju, karena pakaiannya sama 3 hari nggak ganti. Kiku banget. Dia tanya mau piyama apa celana pendek. Cewek itu bilang kasih apa aja. Pas disodorin dia cium. Si cowok kita merah padam. Dia bilang, jelas bau banget nih. Tanya ada yang lain nggak? Dia bilang ada sih, tapi baunya sama. Akhirnya dipakai juga bilang bau kain lap hampir nggak tahan. Tapi ya sudahlah dipakai sampai bajunya kering. Minjin bongkok gugup bilang baru aja dicuci. Dijawab pasti gitulah kalau tinggal di tempat kayak gini. Terus pergi bilang ya udah nggak ada yang bisa dilakuin. Si protagonis kita cuma duduk nggak percaya apa cewek ini beneran ada masalah kepribadian. Nggak masuk akal di situasi gini malah mikirin bau. Waktu berlalu, malam tiba. Baju cewek itu masih dijemur. Mereka makan raon. Dia tanya mau ngapain selanjutnya. Kelihatan nggak ada yang datang nolong. Dulu sebelum kesini rencananya mau ke tempat lain. Tapi sekarang gila aja. Masih ada makanan, ngapain ambil risiko? Dia hampir mati beberapa kali cuma buat sampai sini. Jadi kalau lo mikir mau keluar, dia nggak ikut. Kiku banget. Dia bilang paham. Bukan berarti harus keluar. Cuma itu rencana sebelum lo datang. Sekarang lo ada, kita bisa bareng nunggu ditolong. Tapi si bipolar tiba-tiba tanya, terus kalau makanan habis kita ngapain? Si malang kita cuma duduk mikir. Sial, lo mau apa sih dari hidup? Terus dia bilang satu-satunya cara biar tahan lebih lama, ya masuk rumah-rumah deket sini cari barang. Tapi nggak tahu di dalam ada yang terinfeksi apa nggak. Lagian teriakan di sekitar sini makin sepi, artinya orang hidup makin sedikit. Pas makanan habis nggak ada pilihan. Harus keluar. Tapi dia berdiri bilang, nggak, kita nggak boleh cuma diam di sini. Dia bilang paham bahaya, tapi nggak bisa selamanya diam aja. Makanan pasti habis. Itu pasti. Dia bilang nanti dipikirin kalau sudah habis. Dia belum pernah keluar sama sekali dan nggak tahu betapa seremnya di luar. Makhluk-makhluk yang kayak zombie itu serem banget, dan dia hampir mati cuma buat sampai sini. Minjin dengan mata melotot khasnya bilang kalau dia aja bisa sampai sini, mungkin kita juga bisa keluar. Hindarin perhatian kayak yang dia lakuin. Lagian lo tahu banget orang-orang itu persis zombie di film. Dari yang gue lihat dari jendela, cuma digigit doang yang kena infeksi. Tapi dia nggak terima. Bro, dia suruh sadar. Dia pengen hidup, jadi jangan jadi zombie. Dia masih mau kuliah ke Amerika tahun depan. Dia balas dengan yang sudah jelas banget. Nah, kalau gitu jangan sampai digigit. Kan? Lagian yang gue perhatiin, tergantung kondisi zombinya, jalannya bisa jauh lebih lambat. Yang kakinya patah jelas nggak bisa lari. Gampang banget dihindarin. Terus kecepatan lari mereka juga lebih lambat dari manusia normal. Jadi bisa dijauhin total. Dia tanya apa dulu kecil pernah main kejar-kejaran. Bilang ini persis sama. Kalau dipandang gitu, jauh lebih nggak serem. Cewek itu cuma manyun dan bilang dia sudah gila. Nyamain ini sama main kejar-kejaran. Si Raja Pensil ngegambar lagi. Dia rebahan dan bilang mau coba tidur bentar. Tanya ada selimut nggak? Dia bilang ada. Terus nyiapin kasur sempurna. Satu kasur di sebelah kasur lain. Legenda banget. Tapi jelas cewek itu nggak terima. Bro, dia tanya apa dia gila. Mikir mau tidur nempel gitu. Langsung nunjuk kamar sebelah suruh tidur di sana. Kiku banget. Dia bilang ingat ini rumah gue. Nggak mungkin gue tidur di depan pintu kamar mandi. Cewek itu ganti ekspresi dan bilang, oke, gue ngerti. Gue tamu tak diundang yang pasti sudah gila sebentar. Dia bilang dia yang tidur di sana aja. Dia tetap di kasur empuk. Dia manggil-manggil. Tapi cewek itu bilang santai aja. Dia bakal tidur sebelah tangga berdarah sementara dia di kasur fluffy. Dia bilang gila. Di dalam rumah jauh lebih aman. Tapi cewek itu cuma bilang berhenti khawatirin penyusup. Dia pergi sekarang. Si cowok kita akhirnya nyerah. Bro, dia bilang, ya udah. Suruh berhenti ribut. Sekarang dia tidur di depan dapur. Jujur sih nggak terlalu jelek. Tapi jelas jauh lebih enak kalau sebelah dia. Dia merem bilang ya sudahlah. Tidur juga gampang. Capek banget. Paling nggak masih di rumah sendiri. Dan berkat dia, sekarang nggak kesepian lagi. Tapi serius, cewek sialan ini nggak bisa diem. Malam dateng dan di luar kedengeran zombie geram. Waktu lewat dan Yina nggak bisa tidur. Zombie terus berisik sampai akhirnya dia manggil nama Minjun. Dia balik badan tanya, ada apa? Saat itulah cewek itu tanya apa dia mau tidur di kamar aja. Tentu aja cowoknya nerima. Kan? Tapi kalau lo kira bakal spawning. Enggak. Dia di pojok kayak anak nakal yang dihukum duduk sendiri. Chapter 5. Jangan tinggalin gue sendirian. Rebahan di tengah selimut. Dia bilang suara zombie itu aneh banget.
Dia sudah dengar suara itu ratusan kali pas sembunyi di tangga, tapi tetap aja nggak pernah biasa, dan masih serem banget. Terus dia bilang kangen sama ibunya. Si malang kita cuma di pojok. Kan? Nggak banyak omong. Terus matahari terbit. Mereka sudah ngecek semua rumah di tiap lantai gedung. Semuanya penuh zombie sama darah. Dan si Ina kesayangan kita bangun cantik banget tentunya. Dari atas dia ngeliatin, Minjun mikir cewek sialan ini mau tidur sampai kapan. Katanya takut mati, kok tidurnya nyenyak banget. Sudah jam 9 pagi baru si putri kecil bangun, hidup tanpa stres. Pas nengok ke belakang, si cowok kita sudah pakai jaket. Dia tanya mau kemana. Dia bilang mikir mau naik lagi ke atas buat ngeliat. Cewek itu langsung bangun bilang gila. Bisa-bisa kena infeksi dan mungkin banyak zombie di atas. Dia cuekin aja dan tanya mau ikut apa enggak. Jelas jawabannya enggak. Dan gitu aja dia tutup pintu dan mulai naik tangga. Seperti biasa, tanpa bawa senjata karena IQ-nya 16. Jenius kiamat beneran. Satu hal yang bikin takut, kaca pintu depan mulai retak. Meski sudah ditempel film, tetap aja riskan. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain dan lanjut naik. Tiba-tiba dari belakang ada yang bilang bau banget. Jelas Hamina yang bilang dia lagi feeling nggak enak sama yang lagi mereka lakuin. Dia berdiri bingung, tapi ya sudahlah. Karena dia ikut, lanjut aja. Di atas apartemen ada mayat pacar cowok yang mati itu. Bro, kondisi di atas udah nggak masuk akal. Dan Minjan aneh kenapa cewek itu nggak gerak. Nggak berubah jadi zombie. Si cowok sederhana ini malah nggak takut. Malah ngedoain dia. Pas mau keluar apartemen, cewek itu tanya ada orang nggak. Dia bilang ada, tapi orangnya sudah mati, dan lebih baik dia nggak lihat. Yana nggak tahu harus jawab apa, cuma ikut aja. Sekarang berdua mikirin nyalain api. Masalahnya api nggak bisa nyala terus-terusan. Kalau nunggu helikopter baru nyalain, mungkin asapnya nggak cepat naik. Dia memutuskan teriak-teriak manggil tetangga lihat ada orang di lantai atas apa nggak. Tapi dia suruh pelanin suara, bilang cuma bakal narik zombie lebih banyak. Kaca pintu depan sudah retak, jadi jelas bukan ide bagus. Karena nggak banyak pilihan, berdua lanjut bertahan sendirian di situ. Beberapa saat kemudian dia tanya-tanya MBTI lo apa. Dari yang gue cari, itu tes kepribadian. Dia bilang belum pernah ikut. Cewek itu bilang dia orang pertama yang dia temuin yang belum pernah ikut. Pasti nggak punya Instagram. Kalau punya paling follower di bawah 50. Dia bilang, iya, tanpa peduli banget. Terus ditanya hobi apa. Ngapain aja hidupnya? Pas dia bilang gamer, ditanya main game apa. Dia bilang akhir-akhir ini main game bunuh zombie judulnya Rage Zizi. Cewek itu ketawa bilang lucu banget. Main game zombie terus dunia beneran kiamat kayak gitu. Terus dia bilang pasti kalau ikut tes dia introvert banget. Orang yang nggak pernah keluar, selalu makan sendirian di sekolah, suka game kayak gitu. Nggak mungkin ekstrovert. Tanya dia spontan atau reaktif. Dan si cowok kita cuma duduk mikir cewek sialan ini kebanyakan omong. Bisa-bisa mati kapan aja kalau zombie masuk. Malah ngomongin yang nggak gini. Dia masih nanya MBTI lagi sementara dia cuma jawab setengah-setengah bilang nggak terlalu tahu. Tapi sebenarnya dia cuma mikir dulu sebelum semua ini mulai. Cewek ini bahkan nggak mau tatap mata dia. Sekarang dia satu-satunya orang yang bisa diajak ngomong. Dan bro, Ratu injek kaki nyerang lagi pas dia mikir. Gila. Sendirian sama cewek yang dari dulu gue taksir ini. Mungkin ini bagus juga. Dan cewek terkutuk itu nggak berhenti pukul dia. Gimana orang bisa sekejam ini? Dia lagi gebuk-gebuk dada suruh jawab, sementara dia cuma mikir apa semua ini penting. Kapan aja bisa mati. Besok salah satu dari mereka rebahan di lantai juga nggak kaget. Saat itulah dia nendang suruh jangan cuekin. Dia minta maaf. Bilang tadi lagi melamun. Waktu lewat dan berdua kayak kita yang lagi baca manhwa kecil-kecilan. Beberapa hari sudah lewat dan ya, kiamat bikin semua kelaparan. Tapi entah kenapa ada orang yang gak kurus-kurus. Cewek itu masih kelihatan kenyang banget. Dan dengan bibir merah kecil itu, tanya apa si miskin sudah selesai nyuci baju. Dia lagi ngomel-ngomel di situ. Bro, sudah pengen banget ninggalin cewek sialan ini dan kabur sendiri. Kenapa? Tiba-tiba di tengah kiamat jadi budak rumah cewek terkutuk ini? Harusnya dia sendiri yang nyuci bajunya. Tapi Minjin si malang gak bisa ngomong dan gak berani ngebantah banyak. Listrik akhirnya mati total. Jadi mesin-mesin gak jalan lagi. Paling gak air masih mengalir. Tapi makanannya, sudah di level mengkhawatirkan. Sudah pakai ransel. Dia bilang ke Hamina dia mau keluar. Gue kira dia bakal nahan. Tapi enggak. Cuma bilang, oke, tapi balik maksimal 30 menit. Kalau nggak balik setengah jam dia bilang dia sendiri yang bunuh. Dia bilang, ya udah. Di luar kaca masih tahan.
Dia keluar ragu-ragu dan tutup pintu. Beberapa hari ini dia sudah patroli jalur yang dia tahu aman, sekalian amati dan pelajari yang terinfeksi. Beneran perilakunya persis zombie, nyerang orang hidup doang, nggak nyerang mayat atau yang sudah kena. Penglihatannya kayaknya jelek banget. Jarak 50-100 meter udah nggak lihat apa-apa. Tapi pendengarannya tajam banget. Jadi suara harus diminimalin. Siang hari entah kenapa jumlah zombie 3 kali lebih sedikit. Kayak yang lain sembunyi di bayangan atau nggak suka cahaya matahari. Makanya dia selalu hindari keluar malam. Dia jongkok amati beberapa sambil mikir sifat-sifatnya. Satu hal yang benar-benar nyantol. Zombie-zombie ini persis banget sama di game itu. Dia bertanya-tanya apa ada hubungannya. Pokoknya semua ini cuma permulaan. Dunia kayak gini, tinggal tunggu waktu sampai tamat. Balik ke apartemen beberapa saat kemudian, Yena sudah selesai baca semua manhwa dan mulai bosen. Masalahnya minjum lama banget. Beberapa hari ini dia kebanyakan ngebangkang. Jadi harus dikasih pelajaran kecil. Dia nengok ke atas karena lagi-lagi dengar suara helikopter. Tapi sayangnya nggak ngaruh. Kita lihat pas helikopter lewat atas gedung, mereka sempat nyalain api dan ngeluarin banyak asap banyak. Tapi diabaikan total. Malam makin dekat. Waktu lewat dan dia lagi gigit kuku khawatir kenapa si Minjan sialan belum balik juga. Mulai mondar-mandir bilang sudah lebih 1 jam dia pergi. Pasti ada apa-apa. Mungkin sudah kena infeksi. Paling nggak dia yakin begitu si cowok masuk pintu, dia bakal gebuk habis-habisan. Pasti manja, cuma nurut kalau dipukul. Lain kali coba keluar lagi, dia bakal patahkan kakinya biar nggak keulang. Tapi bro, matahari sudah mau tenggelam. Energi ngomelnya habis, dia sudah ambruk. Mulai nangis minta dia nggak mati. Matahari terbenam dan dia ingat peringatan dia. Saat itulah zombie bakal makin banyak. Dia meringkuk di pojok. Mohon-mohon dia cepat balik. Bilang dalam hati, tolong jangan biarin gue sendirian. Tiba-tiba ada suara dan dia nengok ke samping. Si cowok kita masuk bilang lihat ini. Tapi ekspresinya langsung berubah. Dan cewek itu manyun karena si cowok lama banget. Bilang bajingan telat berjam-jam. Mau mati apa? Sudah siap-siap gebuk bilang kepalanya harus dilurusin. Tapi dia kasih selebaran. Bilang helikopter yang lewat tadi nyebarin ini. Dia lihat dari jauh jatuh. Ya lumayan lama nyamperin tempatnya buat ambil. Sekarang ekspresi cewek itu berubah total. Kaget sebentar dan tanya ini apa sih? Chapter 6. Saatnya pergi. Spanduknya bilang wilayah Gundu bakal dikarantina dan semua yang selamat harus evakuasi sebelum jam 18 tanggal 10. Masalahnya bro, itu besok. Gimana caranya kabur dari sini secepat itu? Dia suruh lihat belakang selebaran yang ada daftar level bahaya tiap wilayah. Wilayah mereka sekarang ditandain. Waspada. Tapi Yanjang yang dekat ditandain, aman. Cuma masalahnya wilayah sekitar semua, sangat bahaya. Artinya tempat ini juga bakal tambah parah sebentar lagi. Diem di sini nunggu ditolong adalah pilihan terburuk. Si Malang bahkan gak tahu gimana caranya kabur tiba-tiba gini. Terus ini karantina apaan sih? Mau ngapain? Minjan cuma mikir meski wilayahnya low risk, tetap aja banyak yang terinfeksi. Gak mau bayangin zona high risk kayak apa. Tapi gak ada pilihan selain percaya selebaran. Kalau wilayah utara sudah penuh sesak, mungkin ke selatan adalah jalan terbaik. Pilihan satu-satunya kayaknya nyebrang Sungai Jihan. Dan karena 2 titik penyeberangan utama ditandain sangat bahaya, mereka harus lewat jalur timur. Sepanjang jalan bakal lewatin kota Sake itu, dan dia pengen tahu kenapa ditandain gitu. Mungkin ada pasukan militer atau penyintas yang berhasil nahan situasi di sana. Cewek itu kagum, bilang dia kira dia pecundang total, tapi ternyata sedikit lebih pinter dari ekspektasi. Dia cuekin aja dan bilang mereka berangkat pagi-pagi banget. Cewek itu malah panik teriak mending tunda dulu. Yakin ada yang datang nolong. Tapi Minjin nyanyi, kalau mau mati sendirian di basement ya silakan. Besok pagi pas matahari terbit gue cabut. Sial, si Malang kena roast habis-habisan. Dia nutup muka bilang oke. Paling gak kumpulin sisa makanan dan siapin tas. Matahari terbit hari berikutnya dan berdua sudah siap berangkat. Pas mau keluar pintu, Minja nengok tanya apa dia yakin gak mau mampir RS tempat bapaknya kerja. Kalau bapaknya baik-baik aja dan lagi kerja di sana bisa mampir. Tapi ekspresinya berubah terus bilang gak apa-apa. Mending langsung pergi aja. Bapaknya sudah bilang ibunya sudah di tempat aman, jadi pasti baik-baik aja. Tapi tentu aja Minjan ngerasa jawaban itu agak aneh. Sudah di luar, berdua nyelonong lewat ganggang. Si gentleman jalan di depan, kasih jempol kalau aman buat nyusul. Meski banyak zombie, tinggal diem total dan gak kelihatan. Di tengah kota bus-bus berhenti semua. Badannya penuh darah. Jalan di trotoar. Berdua kaget.
Ini jauh lebih gampang dari bayangan. Bahkan ya juga komen mungkin dulu pas dia lari pertama kali nggak separah ini. Mungkin cuma tegang banget. Dia jelasin ini cuma karena mereka jalan pas sinar matahari paling terang. Dan cewek terkutuk ini persis Donkey di Shrek. Tiap 5 detik nanya, sudah nyampe belum? Dia jawab terus, belum. Belum kok. Terus dia suruh tunggu bentar. Kakinya pegel pengen istirahat 5 menit. Tapi si cowok kita lanjut jalan aja. Bilang, iya deh. Istirahat 5 menit sekalian bikin kopi ya. Cewek itu ngumpat, bilang bajingan, dan bilang pas sudah sampai tempat aman nanti dia bakal bayar semua ini. Beberapa saat lagi, dia nanya lagi berapa lama sampai Yanjang. Dia bilang, sudah dekat. Dia balas, tadi juga bilang gitu berkali-kali. Sementara jalan dengerin keluhannya, dia makin waspada, makin peka sama bahaya. Hingga akhirnya setelah beberapa menit jalan lagi, mereka ketemu barikade. Sekarang masuk akal kenapa wilayah ini lebih aman. Cewek itu tiba-tiba excited bilang paling nggak di sini kayaknya nggak banyak zombie. Mungkin ada penyintas juga. Dia mulai panjat ke seberang suruh cepet. Cewek itu nengok-nengok bilang tempat ini sudah kelihatan lebih baik. Kayaknya nggak banyak yang terinfeksi. Suruh lihat dan tanya boleh istirahat bentar nggak. Tapi dia cuma suruh cepet. Waktu mepet. Dia mulai ngomel kakinya sakit. Tapi disuruh jangan lebay dan cepet panjat. Dia berdiri tangan di pinggang, muka ngamuk. 2 menit kemudian berdua sudah di seberang berhadapan muka. Tiba-tiba cewek itu nangis. Akhirnya ngerasa agak aman. Minjun berdiri bengong gak ngerti. Terus dia minta maaf. Ekspresinya berubah. Tapi bukan karena minta maaf. Karena tepat di belakangnya gerombolan zombie lagi datang. Pas dia suruh lihat. Berdua lihat makhluk-makhluk itu. Langsung dia tarik lengan dan lari. Lewat gang samping sementara cewek itu tanya kenapa ada zombie di sini kalau ini wilayah aman. Pas lagi kabur, tiba-tiba ada cowok geser perabotan di depan mereka dan teriak suruh cepat masuk. Begitu berdua lewat, Minjun bantu dorong perabotan balik, dan cowok itu suruh lanjut lari. Hitung sampai 3, tapi pas mau dorong perabotan ke tempatnya, zombie nyangkut nahan. Minjun teriak awas, tapi perabotan jatuh nindihin zombie. Cowok itu kabur teriak semua kabur. Minjin nengok ke Yina teriak lari, berdua lanjut lewat gang. Di depan ada tumpukan perabotan nutup jalan. Paling nggak 2-3 meter tingginya. Dia bilang sayangnya harus loncat. Tapi pas mendarat di seberang, kaki cewek itu keseleo. Minjan nggak nyangka ini kejadian sekarang. Dan masalahnya saat itu dia dengar suara. Dari kiri zombie lagi deketin. Sekarang nggak bisa lari. Kakinya keseleo. Dan dia ingat kata-kata cewek itu dulu. Betapa sebelnya lihat dia selalu lari. Kalau dipukul SMAN harusnya melawan setidaknya sekali karena kalau nggak bakal pernah punya nyali bela diri. Lihat dia selalu kabur bikin dia merasa kasihan. Dan sekarang si cowok kita akhirnya narik senjata. Bro. Dan Ratu K-pop duduk bengong tanya dia mau ngapain. Dan berdiri berhadapan sama zombie. Dia bilang, gue bakal lawan. Dan lo inget gak chapter sebelumnya tamat pas protagonis lari bawa henna? Si bajingan wanita yang selalu ngehina protagonis kita yang juga pantas dihina. Si brengsek. Mereka lagi mau dikepung zombie dari 2 sisi pas dia tarik pisau dan bilang, kalau ini tempat gue mati. Terus gelang kaki kristal henna jatuh ke tanah. Dia ketakutan. Sementara Minjin bilang dalam hati, gue nggak mungkin mati lari kayak pecundang. Pasti kalau dia yang keseleo, henna bakal kabur ninggalin dia mati bodoh. Tapi tiba-tiba ada motor ngebut deket. Ada yang teriak, minggir. Pas Minjin nengok, anak sekolah itu muncul dan gebuk kepala zombie pakai tongkat pemukul. Anak-anak teriak, gila enak banget bro. Anak lain datang naik skuter bilang, pegang ini. Mulai gebuk sambil teriak, mati kau anjing. Sementara protagonis masih agak bengong. Si gila lagi seneng bilang, gila kepalanya pecah enak banget. Ya Tuhan. Naik motor gebuk gitu keren abis. Terus nengok ke belakang bilang, Henna, lo ngapain di sini? Ekspresi bibir penuhnya agak bingung. Terus cowok itu tanya, yang sebelah lo siapa? Minjun, protagonis kita yang butuh banget evolution arc. Takut banget sadar ini bakal salah. Song tanya, Wei Minjin, lo ngapain sama anak hiena? Protagonis ketemu orang terakhir yang pengen dia temuin. Judul chapter 7, lebih parah dari yang terinfeksi. Song lihat pisaunya. Woi, mau ngapain pakai pisau? Jangan bilang lo mau berantem pakai pisau. Gue kira lo penutup terbesar. Ternyata salah. Sekarang cerita, gimana kalian bisa bareng? Pasangan ini random banget. Gak pernah kebayang lihat couple kayak gini. Henna si Dewi ninggalin protagonis kita bilang. Jujur kalau nggak ada kalian,
gue mati. Songbin, ya Tuhan, gue selamatin nyawa lo. Hena, mau kemana? Ikut kita aja. Kita punya base, banyak teman, banyak yang selamat, tahu kan? Tempatnya aman. Ayo. Hena kelihatan ragu, tapi anak-anak bilang ada orang dewasa juga. Tempatnya aman banget. Ini cerita villain. Gini cara ngehancurin pikiran cowok. Songbin bilang, ayo Hena, naik motor gue. Dia makasih, tapi dia perhatiin dia ragu. Tiba-tiba Songbin nengok bilang, tunggu, kita beneran mau bawa dia. Cowok itu ketawa dan cewek itu agak bingung. Terus balik lagi bilang gak apa-apa dan suruh naik aja. Saat itulah dia ingat si penjilat, si idiot, dan tanya, tapi Minjin gimana? Kita bawa gimana? Song kelihatan ragu, dan teman-temannya bilang, entahlah, tinggal aja. Pecundang cuma ngerepotin, makanan juga harus dihemat. Hena ragu-ragu. Jadi Hena, lo mau ngapain? Lo bakal bela si cowok? Lo bajingan yang pantas ditonjok mulutnya. Gue biarin pikiran salah masuk kepala. Tapi dia lagi ngehina protagonis gue. Jangan gitu. Songman bilang, bawa dia juga deh. Nggak rugi nambah satu orang. Wow, tapi lo yang mutusin buat anak orang. Karena dia nengok dan bilang, lupain. Gue nggak ikut. Song bengong, dan Minjin cuma jawab, gue bisa sendiri karena gue ada tujuan. Sekarang dia seperti, wah, Jaemin. Dia nggak nyangka si cowok berani ninggalin dia. Idiot. Tapi hidup nggak gampang. Dan Song lalu bilang ke dia diam aja. Lo mau cuekin gue? Lo lupa terakhir lo cuekin gue? Lo mau mati? Tempat ini sudah jadi neraka. Gue bunuh lo sekarang juga nggak ada yang peduli. Min berhenti di situ dan nengok ke belakang. Saat itu dia mengingatkan gue sama fucker dari League of Legends. Songbin bilang, betul, pecundang. Lo mending diem dan nurut. Hyana jawab, hentikan. Songbin, lo gila ya? Lo mau bunuh Minjin. Lagian lo mukul dia terakhir kali. Kan? Kalian beneran nggak berubah sama sekali. Terus kita lihat flashback Songbin bilang, Bong Yu, kalau dia datang ke sini, bukannya ini kesempatan bagus buat kita lakuin itu. Temannya bilang dia lihat di Instagram. Tapi apa beneran secantik itu aslinya juga? Song bilang, iya, tapi temannya mau tahu kenapa dia main-main sama dia dan nyebut cowok lain yang lakuin sesuatu ke dia. Meski susah ngerti karena beberapa kata acak-acakan. Minjin diam aja sementara Song mulai senyum ke Han dan minta maaf bilang dia lagi agak liar. Ya Tuhan, gue rasa Minjin tahu sesuatu soal apa yang mereka mau lakuin ke Hena. Dan apa yang dia bilang? San, maaf. Gue ikut kalian aja. Lo tahu kan pas lagi lapar makanan lebih enak? Kayak gitu buat gue lihat Minjin bertingkah kayak sampah kotor. Protagonis terburuk sepanjang masa. Tapi berharap pas dia jadi percaya diri bakal sepadan. Lo paham kan? Bakal lebih bagus lagi. Kita lanjut ceritanya. Songbin bilang sekarang si anak paham kalau coba ninggalin komplek ini sama aja bunuh diri. Pertama mereka ke markas. Besok kalau si anak mau, dia anterin kemanapun tujuannya. Adegan lalu pindah ke jembatan yang Sebin bilang Minjin tahu. Minjin ingat ini tempat dia biasa dibawa kalau si miskin lagi dipukulin. Begitu masuk, anak buah nutup jalan dan si protagonis nyamperin Hena. Dia bilang, Hena, gue rasa nggak bagus kalau kita bareng orang-orang ini. Kita cari kesempatan bagus buat kabur dari sini. Dia nggak ngerti dan tanya, lo lagi ngomong apa sih? Dia jelasin, gue punya feeling jelek orang-orang ini mau macem-macem. Ini nggak benar. Hena yang kaya dan hilang di dunia bilang, santai aja. Orang-orang ini cuma pecundang. Dan Sanen idiot. Dia anak buah gue sejak SMA. Kalau dia macem-macem sama lo, gue lindungin lo. Lagian mereka bilang ada penyintas lain dan orang dewasa di sini. Minjin jawab, lo beneran bego percaya 100% sama orang ini. Lo mungkin tahu mereka dari sekolah sebagai teman kelas. Tapi gue tahu mereka lebih baik dari siapapun. Gila kalau mikir Songbin cuma teman kelas biasa. Dan Yana kelihatan agak takut. Terus dia manggil orang itu dan bilang, jadi kita sudah sampai, ya? Kita mikir mau balik. Gue denger saudara gue ada di gudang di kota Shang. Gue rencana ke sana. Kalau nggak cabut hari ini bakal telat. Jadi kita pergi sekarang. Salman nahan. Tapi lo mau kemana? Ada base di Sup? Sejauh gue tahu tempat itu sudah hancur total. Lagian kenapa ambil risiko pergi sama pecundang Minjin? Tapi ya sudahlah. Kalau mau pergi, istirahat dulu malam ini dan pagi-pagi kita pergi. Dan Yana bibir penuh secantik apapun tapi bego kaget dan bilang ini darurat. Jadi mereka pergi sekarang.
Dia manggil Minjin dan bilang, kita pergi. Terus wah. Orang itu gebu punggung depan mereka. Song Bin bilang ke Hana, gue bilang lo ikut kita besok. Atau ada apa-apa antara lo dan Minjin? Kenapa kalian tiba-tiba dekat gini? Tiba-tiba dia pucat dan nengok pengen tahu dia lagi ngapain. Dia genggam tangan dan bilang dia sudah peringatin mereka lagi pergi. Minja tahu yang jelas terjadi. Buat nggak jadi ribut. Paling nggak si pengecut ini nggak bego. Dia bilang, sudahlah. Kita ngobrol aja sama mereka. Lagian besok kita ikut mereka. Dan matahari sudah mau tenggelam. Hana mulai nyadar realita dunia ini. Mereka nyebrang ke seberang jembatan dan nemu lokasi konstruksi rusak. Minja sadar. Iya, ini tempatnya. Paling nggak mereka pasang banyak barikade buat nahan yang terinfeksi. Kelihatan kuat meski jelas improvisasi. Tapi setelah Sang Bin nahan dia pergi, Minjin perhatiin Hyana kelihatan goyah. Dia tepuk bahunya dan bilang jangan khawatir dia nggak bakal ninggalin dia. Ya Tuhan, penjilat banget. Wanita ini ngehina lo 2 chapter lalu. Tapi ya sudahlah, tetap di sini. Jaga mindset. Makin lapar makin enak makanan. Terus ada yang kagetin Hena. Dan pas nengok ke samping ada zombie dari jauh lagi ngeliatin dia. Sanen bilang berhenti panik gitu harus santai. Nggak mungkin zombie bisa masuk ke sini. Tapi Minjin aneh. Malah sebaliknya. Kelihatan tempat ini bisa roboh kapan aja. Base mereka dikelilingi zombie dari segala sisi. Si protagonis mikir gila siapa yang bikin base di tempat kayak gini. Dan Song bilang tinggal naik tangga dan mereka sampai base. Menun sadar gitu mereka nahan yang terinfeksi masuk. Mereka naik ke lantai 2 sementara Song manggil Hun bilang dia bawa orang. Di belakang ada cowok gendut bilang, apa ini? Tamu baru? Ada yang jawab, iya, temen kelas gue. Lo pernah denger dia kan? Ini Hena. Si gendut langsung nyala. Hena, seneng ketemu. Namanya Moon Heat. Maksud gue Bongu, 19 tahun. Gue jalanin beberapa bisnis di sekitar sini. Jadi kenapa lo nggak terima friend request gue di Instagram? Iya. Hena, lo bakal kangen hari lo di kamar itu sama Minjin. Gak enak badan dia bilang gak perhatiin, dan bertanya-tanya siapa si gendut ini. Bongu berdiri suruh santai. Tempat ini aman banget. Dia bilang paham, tapi dia denger wilayah gangok bakal disegel. Jadi diam di sini berisiko. Bombi jawab lo telat. Jalan sudah diblokir, dan satu-satunya kesempatan selamat sekarang nunggu ditolong. Tapi ya sudahlah. Mereka punya semua yang dibutuhin. Meja, tempat masak, gas, semuanya dipalang bagus. Menjun kaget orang-orang ini beneran bisa organisir diri sebaik ini. Tapi dia perhatiin grup di pojok yang kayaknya nggak seneng. Mungkin orang-orang ini rebut base dari orang lain. Pemimpin lalu tanya apa Seong Bin nemu apa-apa dan Song Bin jawab dia lagi ngecek toko pas ketemu mereka. Jadi nggak sempet. Bong Yu bilang nggak apa-apa. Bawa cewek malah lebih bagus dari bawa makanan. Sekarang itu kemenangan buat tim. Si idiot akhirnya sadar feminisme sudah tamat. Min Jin benar. Dia dibohongin Song Bin yang bawa dia ke sini. Ternyata buat orang ini. Dia tarik bahu dia dan bilang, San Bin, kita harus ngobrol. Di samping, dia bilang, cukup. Berhenti pura-pura. Kenapa lo nggak ngizinin gue pergi? Gue nggak tahu bakal kayak gini. Gue benci tempat kayak gini. Apalagi sama teman-teman lo yang menjijikan. Maaf, tapi gue nggak bisa diem di sini gini. Dan gue nggak percaya sungai diblokir. Gue bakal coba nyebrang aja. Sudah. Gue pergi. Tapi dia tarik lengan dan teriak. Lo kira lo bisa pergi gitu aja? Ini bukan dunia lama di mana lo bisa dapat apa aja yang lo mau. Dan lalu Min Jin, di saat kayak gini, coba bertingkah benar. Gagap bilang, lepasin dia. Sobi nengok bingung dan bilang, gak mungkin. Si minion sudah gila. Protagonis bisa lebih pinter. Tarik pisau, tusuk perutnya, terus kabur. Judul chapter 8, bunuh semua kecuali Hana. Terus Song tanya, lo mau ngapain kalau gue nggak berhenti? Lo datang nyerang gue pakai pisau apa gitu? Harusnya iya, tapi nggak gitu yang terjadi. Cowok itu terus ngumpat pengen tahu kenapa Min Jin beku. Ayo, tarik pisau lo, pengecut. Terus Bongu muncul. Ada apa? Song Bin jelasin nggak ada apa-apa. Hana cuma mikir tempat ini agak jelek karena terbuka. Nggak ada tempat tidur beneran. Si gendut bilang jangan khawatir. Dia tidur di tenda aja. Song nambah. Betul, tapi Min Jin punya pisau dan nggak mau kasih. Langsung anak buah teriak. Bajingan bodoh. Serahin. Lo gila ya? Mau mati? Yang terburuk buat Min Jin ya hilang senjata. Tapi nggak mungkin lawan 5 orang sekaligus, jadi kasih aja satu-satunya pilihan.
Cowok rambut aneh bilang mending belajar nurut. Bongu bosnya, dan Song Bin wakilnya. Itu peringatan pertama. Yang kedua berarti mati. Saat itu Bong Yu lingkarin lengan ke Hanana dan bilang, dia pasti capek. Gimana kalau istirahat di tenda? Tapi dia kaget. Kasihan. Si gendut kaget dia bereaksi gitu dan tanya apa beneran gitu. Dia minta maaf bilang cuma kaget. Dia lagi tegang. Dia suruh lihat tenda. Kayak camping mewah di kiamat. Lo bisa santai di sana. Sekarang Hyana sadar si gendut gigih ini psikopat. Harus beli waktu gimana gitu. Jadi dia bilang, sebenarnya masalah terbesar gue lapar. Ada makanan nggak? Anak buah bilang mereka berhasil rebut toko daging sementara Minjan cuma ngeliat. Ini situasi terburuk. Nggak ada polisi. Hukum rimba total. Anak buah lingkarin lengan ke Hanena bilang lucu banget. Minjin sadar buat Hena orang-orang ini lebih bahaya dari yang terinfeksi. Dan si babi gendut nggak ninggalin dia sedetik pun. Dia lagi bahaya. Harus cari cara mereka kabur dari sini sekarang juga. Rencana termudah narik zombie ke sini. Tapi bisa bahayain penyintas lain, dan nggak bisa percaya 3 orang tua itu juga. Mungkin pas semua tidur mereka kabur diam-diam. Tapi kalau bajingan-bajingan itu coba macem-macem sama Hena, beneran bakal susah bersin situasi di lantai 2. Hidangan mewah disajin dan si gendut duduk bilang dia bakal diam sebelah putri. Dia teriak bilang lo bau babi dan si gendut bingung. Dia cepet bilang, nggak, maksud gue bau daging babi yang lagi dimasak itu kenceng banget. Terus ada yang manggil si protagonis dan suruh bawa piring ke orang tua. Dia langsung perhatiin dari porsinya orang tua nggak bakal makan enak. Dia dapat porsi yang sama yang harus dibagi. Dia bawa piring dan bilang, gue bawa makanan kalian. Dan orang tua makasih. Malam kemudian, api unggun nyala. Si protagonis dan Hena duduk di samping pas ada yang manggil dia. Tentu aja si gendut. Hena. Lagi ngelamun. Hah? Ayo gabung kita. Dia bilang gak mau, tapi dia maksa lagi tidur. Dia bilang gak apa-apa. Gue diam di sini aja. Kalau ketiduran ya tidur di luar. Rencananya nunggu semua tidur terus kabur. Tapi Bong Yu berdiri bilang lo dingin banget. Kalau gue terus diperlakuin gini, orang bakal mikir gue gimana. Dan gak disangka Song Bin ikut bela dia. Cukup Bong Yu. Tapi si gendut gak suka. Lihat lo Song Bin. Lo juga sudah gila. Gendut. Lo nggak denger gue bilang? Mundur. Terus Bong Yu tanya apa bajingan itu sudah gila. Kayaknya minta ditembak kepala. Song Bin mulai ketawa kayak maniak dan bilang gue sudah muak. Sejak terjebak sama Bong Yu gue pengen bunuh dia. Suruh sampah ini ke neraka karena sekarang gue bosnya. Orang itu genggam tangan gendut jadi tinju dan bilang gue bakal tamatin lo sekarang. Tapi sebelum gerak, Song hilang dan tiba-tiba cekik dia. Teriak babi nggak berguna ini bakal mati sekarang. Cowok pirang teriak tanya apa Song Man sudah gila. Tapi kena gebuk kepala pakai tongkat. Sementara Song tahan Bong Yu, dia suruh temannya habisin yang lain. Si protagonis dan Hana bingung nyoba paham apa yang terjadi. Anak buah teriak, orang tua bangun. Tepat saat itu Min Jin lihat kesempatan. Dia bisik ke dia ini saatnya. Berdua langsung lari sementara penyintas lain nengok ke mereka. Tapi Sang Bin teriak suruh anak buah tangkap cewek itu, dan seketika salah satu lingkarin lengan ke dia. Pas Min Jin nengok ke belakang dia sudah ditahan. Cowok itu peringatin DM kalau nggak mau lihat dia mati. Tapi sial, dia nekat. Dia gigit lengan dia keras dan pas cowok itu jerit kesakitan, dia lepas dan lari. Terus si psikopat nyerang dari belakang pengen tusuk dia. Langsung kerusuk. Tapi kayak hero Marvel, si protagonis nahan serangan. Cowok itu tanya apa-apaan bajingan ini. Dia tendang perut Min Jin sampai terbang ke belakang, dan pisau berdarah jatuh ke lantai. Hana nutup muka horor nyoba lihat apa yang terjadi. Dan ya Tuhan, si protagonis beneran kena tusuk perut. Iya, minta terlalu banyak kalau dia menang lawan semua sekarang. Si malang lagi digebukin di lantai sementara Hana nangis. Terus ada yang tarik lengan dia. Song Bin akhirnya tunjukin wajah asli. Dia bilang mereka kenal sejak SMA. Tapi lo selalu mikir lo lebih tinggi dari gue. Gue punya semua yang lo bisa mau. Beda dari pecundang itu, keluarga gue punya duit. Gue punya badan bagus. Tapi cuma karena keluarga lo sedikit lebih kaya lo mikir bisa terus nolak gue. Dia kasih senyum psikopat dan bilang malam ini lo nggak kabur. Salah satu orang tua coba bicara. Nak, lo nggak bisa. Tapi Song tendang perut dia sampai ambruk napas tersengal. Terus bilang, orang tua, gue peringatin terakhir kali. Kalau lo bertingkah kayak bos lagi, nggak ada kesempatan lain. Cukup. Dia tarik jaket dia dan lempar ke bawah. Hang jerit pas orang itu nabrak aspal bawah. Dan zombie mulai deketin. Orang tua lain teriak tanya Song lagi ngapain.
Cowok ini sudah gila total. Tapi Songban kasih perintah baru. Habisin orang tua juga. Temen-temennya ragu. Maksud lo apa? Terus dia nengok dan bilang langsung. Lempar semua ke bawah kecuali Hena. Dia lari ke Minjin nyoba bangunin dan lihat apa dia baik-baik aja. Tapi sudah telat. Sang Bin muncul di belakang dan tanya lo mau kemana. Di luar neraka, jadi mager tetap sama gue. Dia mulai seret dia sementara yang lain geret Minjin, bilang kayaknya waktunya sudah habis. Mereka pegang celana dan jaket dia sambil ngejek. Ini harga jadi pecundang kasihan. Mereka lagi mau lempar dia. Hitung mundur. 1, 2. Tapi Minjin pegang jaket salah satu. Cowok itu ngerasa aneh. Dan sebelum sadar dia sudah ikut jatuh ke bawah. Gimana si protagonis bisa lolos dari ini? Gue nggak tahu. Tapi Sen nengok kaget dengar temennya jerit. Cowok lain jaket putih teriak nama San sementara Song tanya gimana si idiot bisa lakuin gini. Di bawah ada yang jerit sebelah mereka pas San bangun sambil nahan sakit. Dia nengok ke bawah dan lihat kakinya sudah miring total. Si protagonis lagi bangun. Terus cowok itu pegang kaki dia dan bilang, Minjin, lo mau kemana? Kaki gue patah gara-gara lo. Tapi sudah telat karena zombie lain lagi datang dari belakang, dan ternyata dia dimakan. Dari atas cowok jaket putih, tanya mau gimana sekarang. Song bilang gak ada jalan mundur sekarang. Lupain bajingan itu. Saat itu Hyana lihat kesempatan dan lari kayak Usain Bolt. Song kejar dari belakang tapi cewek itu mulai parkour. Loncat dari satu ke yang lain. Song dekat dari belakang dan suruh. Berhenti, teriak lo berani banget kabur dari gue. Dia cuekin total dan lari lewat papan sementara dia peringatin lo bakal sadar tempat ini penuh zombie dan lo bakal mati. Dia bilang siap-siap karena pas gue tangkep bakal lebih parah. Dia kumpulin nyali, loncat, dan berhasil nyampe seberang platform. Song Bin ikut sambil ngumpat lo sudah gila. Tentu aja dia jauh lebih berat. Pas coba injek papan yang sama, raknya goyang dan jatuh telungkup kayak idiot. Hena ngeliat dan sadar kesempatannya dateng. Dia mulai teriak manggil semua zombie dan teriak ada idiot nggak berguna yang pantas mati. Song ngeliat bilang lo lagi nyusahin gue. Dia sumpah pas nemu lo bakal mati. Tapi ternyata nggak sekarang. Dia nengok ke samping dan lihat dua zombie lari ke dia. Jadi harus kabur. Sementara itu Hena teriak. Minjin di mana? Tolong, gue harap dia selamat. Siapa nyangka? Lihat, gue belum maafin dia. Dia harus lakuin lebih banyak buat protagonis gue. Kalian gak lolos gampang. Secara harfiah selamatin dia. Jadilah orang baik. Si protagonis lagi jalan luka dengan sayatan di perut. Hanyana lihat dia dan napas lega dia hidup. Dia susah ngomong. Dia suruh coba naik dan dia pegang pipa. Panjat ke AC sementara dia dorong. Tangannya nyodor. Dia pegang, tarik mundur, dan angkat dia naik. Dia tanya lukanya gimana. Apa digigit? Apa yang terjadi? Dia jelasin lagi agak pusing, tapi paling nggak digigit. Terus cowok jaket putih muncul manggil bajingan-bajingan dan tanya Sin di mana. Berdua bangun dan bilang harus cepat kabur dari sini. Mereka siap loncat. Si protagonis bilang lebih baik dia pergi sendiri. Tapi dia ikut dia dan mendarat kayak idiot. Dia tanya apa dia baik-baik aja, dan bantu berdiri bilang mereka harus lewat jalan itu. Mereka turun gang gelap dan mengerikan. Kedengeran zombie jerit di mana-mana. Malam hari mereka jauh lebih aktif. Si protagonis bilang ke Hanyena kalau ada yang terinfeksi lihat mereka. Lo harus lari sendiri. Dia tanya lo lagi ngomong apa. Kita bakal nemu tempat aman. Gue selamatin lo apapun yang terjadi. Oke. Ya udah. Gue kasih keringanan. Mereka lewat gang sepi tanpa bau, tanpa suara zombie, dan di bawah tiang lampu mereka nemu sesuatu aneh. Pintu kebuka dengan lampu nyala. Mereka masuk. Hena agak ragu nengok sekitar. Dia nggak ngerasa ada orang. Beneran kayak nggak ada siapa-siapa. Dia dudukin Minjin di tengah ruangan dan jatuhin dia kayak sampah. Dia tanya apa dia baik-baik aja dan suruh sembuh. Jangan kasih gue air mata itu. Lo yang bikin protagonis gue, Minjin, masuk masalah ini. Tapi dia ngaku salah. Kalau nggak ada dia, dia mungkin tetap di rumah. Dia yang narik yang terinfeksi ke mereka dan bahayain mereka. Lagian karena dia juga mereka sampai di tempat itu dan sekarang terjebak di situ. Dia ngaku salah juga karena dulu di sekolah dia bikin dia menderita. Dia mohon-mohon sembuh, tapi tiba-tiba dengar suara di belakang. Pas nengok ada bayangan lagi deketin. Langkah demi langkah, kayak orang bawa ransel gede persis di PUBG. Dan beneran salah satu orang tua. Kaget dia bilang, apa? Manusia? Ada yang di belakang jawab, sial, gue kaget. Terus orang itu tanya, tunggu, bukannya kalian yang tadi? Dan saat itu kita sadar mereka yang lagi lari di jalan tadi,
dan orang tua itu yang nolong mereka. Orang itu kaget bilang, "Wah, kalian beneran lolos hidup-hidup." Hana bilang seneng lihat mereka juga selamat. Tapi mereka mau tahu apa si cowok luka atau berdarah. Mending bilang langsung kalau digigit atau kena infeksi biar nggak ambil risiko. Dia cepet jelasin bukan itu dia ditusuk dan butuh bantuan karena darahnya banyak keluar. Orang tua kiri panik dan tanya temennya ada medkit nggak. Dan temennya angguk. Beneran Raja PUBG. Dia mulai makasih dan gue dengar kata makasih. Putus di tengah. Saat itu ada yang nutup mulut dia. Terus suara bilang, "Gila, gue beruntung." Tunggu apa-apaan? Kayak Negan dari The Walking Dead pegang tongkat penuh paku berdarah. Tiba-tiba orang itu suruh berhenti. Tunggu, mungkin dia coba nutup mulut dia biar nggak jerit dan tarik perhatian. Tapi terus orang baru ini muncul bilang mereka punya 3 detik buat hilang, dan mending tinggalin ceweknya. Orang tua depan tanya mereka harus ngapain sama bajingan itu. Dan temen di belakang bilang mending bunuh aja. Gue bingung banget. Gue nggak bisa bedain siapa villain, siapa sekutu. Tapi yang gue tahu orang itu nyerang dia penuh tenaga. Yang lain jatuhin tongkat dan tarik pisau. Yang pertama ayun tapi miss. Terus sial, yang lain pro. Dia sayat leher dia seketika. Hana jerit ketakutan dan ekspresi mukanya. Dia kelihatan takut banget. Orang di belakang dia suruh bajingan diem. Terus dengan belati siap di tangan dia mulai ngomong. Tapi sebelum selesai, pisau langsung ke kepala dia. Dan lihat siapa. Kang Hak-il. Lo inget dia kan? Cowok dari Korea Utara dari awal. Nggak mungkin. Nggak mungkin cowok ini brengsek juga. Gue masih inget bercanda nama dia. Hak-il kayak punya hack. Beberapa waktu kemudian, di ruangan lain, ada kotak P3K di atas meja. Dan tampaknya mereka berhasil menambal luka tokoh utama kita. Hakwal bilang dia akan baik-baik saja. Sepertinya dia pingsan lebih karena trauma dan syok daripada kehilangan darah. Jadi dia hanya butuh istirahat. Hyana berterima kasih tapi bertanya bagaimana dia jadi begitu jago bertarung, dan bagaimana dia tahu cara menjahit anak itu dengan begitu baik. Dia bilang dia mempelajari beberapa hal di sana-sini sambil jelas menyembunyikan cerita lengkapnya. Dia bilang itu tidak masuk akal. Dia terlalu terampil untuk seseorang yang hanya belajar secara kebetulan. Dia mengabaikan pertanyaan itu dan bilang yang benar-benar penting adalah dia ingin tahu apa yang kalian berdua lakukan di sini. Kalian pasti tahu ini salah satu distrik paling berbahaya, kan? Hyana menjawab, "Ya, kami melihat semua poster yang dijatuhkan helikopter itu. Salah satu zona aman ada di Yongshin. Jadi ke sana kami menuju, tapi kami ditangkap oleh geng San Bin." Hakwal bertanya apakah dia maksud Song Bin dari lokasi konstruksi terbengkalai itu. Dia terkejut dia tahu tentang itu. Dia menjelaskan, "Kami sedang kabur dari tempat itu. Semua orang digigit. Kekacauan total. Song Bin juga dikejar yang terinfeksi, tapi kami tidak melihat apa yang terjadi padanya." Hakwal sudah tampak mengerti mungkin orang itu masih hidup. Dia kemudian bilang, "Juga, rumor bahwa Yongshin aman. Itu palsu. Selain mereka yang kabur dari Su di awal sekali, sisanya dibiarkan mati. Tempat ini cukup terorganisir sampai insiden beberapa hari lalu, tapi sekarang sudah berakhir. Sayangnya, jumlah yang terinfeksi naik lagi. Dan manusia yang tersisa lebih berbahaya daripada makhluk-makhluk itu. Sulit melihat wanita muda sepertimu berjalan di jalan dengan aman lagi. Kalian benar-benar harus hati-hati bergerak tanpa perlindungan. Kalian tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, jadi sangat waspada. Bukan hanya yang. Seluruh area Gangbok sudah jadi anarki. Kebenarannya semua distrik Su akhirnya akan jatuh." Hana bilang dia mengerti, lalu bertanya, "Jadi kenapa kamu di sini, Hachil?" Dia berhenti sejenak dan menjawab bahwa dia punya alasan sendiri. Seolah dia pikir kamu adalah tokoh utama yang mengharapkan rahasia dramatis. Lalu dia menjelaskan, "Aku berencana menyeberang ke Jen besok pagi paling awal." Dia tampak terkejut dan bilang, "Kamu sudah lihat beritakan tentang Gangbok yang disegel. Dan kalau aku tidak salah, selebaran itu bilang semuanya ditutup hari ini." Hakul bilang keadaan lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Dia tidak tahu apakah rencana awalnya menutup Gangbok nanti, tapi seluruh jembatan sudah diblokir. Tidak ada yang bisa menyeberang jembatan Sungai Han lagi. Kalian tidak bisa ke jembatan dan melompat karena penuh yang terinfeksi. Saat kekacauan ini dimulai, tentu saja pemerintah mulai menyegel hotspot untuk menghentikan penyebaran, dan itulah kenapa mereka terisolasi sekarang. Dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu semua ini?" Dia menjelaskan, "Aku dengar langsung dari penyintas yang ada di jembatan-jembatan itu. Mereka bahkan tunjukkan foto padaku, jadi aku yakin informasinya bisa dipercaya." Dia tampak agak hancur. Semua yang dia katakan benar,
Tapi dia ungkap bahwa sayangnya, mereka masih harus cari jalan keluar. Mereka butuh perahu, rakit, sesuatu untuk sampai ke sisi lain. Pada saat yang sama, mereka harus hindari semua yang terinfeksi. Hena bertanya, kamu yakin Jen aman? Terakhir yang aku dengar, yang terinfeksi muncul di seluruh negeri. Hakiele bilang, jelas, tidak ada tempat yang 100% aman lagi, tapi adikku dibawa ke gudang di Jang, jadi aku harus sampai ke tempat itu bagaimanapun juga. Hana ingin tahu kenapa mereka terpisah. Dia diam lagi dan mulai flashback. Pada hari semuanya dimulai, dia, pamannya, dan adiknya pergi ke tempat penampungan di area itu. Tidak lama kemudian, militer datang dan bilang mereka akan relokasi beberapa penyintas karena gangbok sudah terlalu berbahaya. Mereka prioritaskan anak-anak dan lansia, jadi dia tidak punya pilihan selain tinggal. Hakiele bertanya kemana mereka pikir mereka bawa adiknya, dan tentara bilang mereka kirim orang ke gudang Janghen. Dia tunggu gelombang kedua, tapi militer tidak pernah kembali. Dia sudah tanya tentang pamannya apa yang terjadi. Jawaban klasik biasa, yang terinfeksi masuk ke gudang sembunyi di dalam dan banyak orang digigit. Pamannya coba kabur tapi tidak bisa. Hakul tampak mengerti sekarang. Mungkin orang itu masih hidup. Lalu dia berdiri dan bilang, hal pertama yang aku lakukan besok adalah pergi. 1 hari lagi keterlambatan bisa mematikan. Dia bertanya, tunggu, kamu pergi saat fajar? Bisa bawa kami ikut? Kami juga mau ke Jang. Hakiele menjawab, terlalu berisiko. Dari pengalamanku, bergerak dengan lebih dari 2 orang berbahaya dan hal-hal tak terduga terjadi. Setidaknya salah satu dari kami akan mati. Juga, Minjin butuh setidaknya 1 hari penuh untuk pulih. Hana menangkupkan tangan dan memohon. Ibu Minjin ada di Jang. Mereka harus sampai ke tempat itu bagaimanapun. Kami berdua tidak tahu apa yang kami lakukan, tapi kami harus kabur dari tempat ini. Dia memohon, menangis, sementara Hakiel hanya menatap. Bilang, Hena benar-benar sudah berubah. Dia tampak bingung. Dia bilang, kami sekelas, tapi aku tidak pernah benar-benar kenal kamu. Kamu tidak mirip sama sekali dengan Hanena di sekolah. Aku tidak tahu itu pujian atau hinaan. Tapi setelah bilang itu, dia berbalik bilang mereka akan bicara pagi saat matahari terbit dan Minjin bangun. Katakan padaku, apa pendapat kalian tentang Hena sejauh ini? Apakah dia sudah menebus apa yang dia lakukan pada tokoh utama kita? Atau dia masih perlu lakukan lebih? Tidak ada yang seksual, hanya balasan jujur. Kamu mengerti? Dengan itu, Hakiele pergi. Matahari terbit dan dia meringkuk di sofa. Bangun tanpa kusut, benar-benar acak-acakan. Hakiele datang dan bertanya pada si bodoh ini, saat kamu kabur dari lokasi konstruksi, apa kamu lihat apa yang terjadi pada Park Sonin? Apa yang terjadi? Dia bilang dia tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Dan dia menjawab, baiklah, maka aku akan pergi cek. Dia tampak bingung. Maksudmu apa? Dia menjelaskan, mereka punya beberapa motor dan skateboard. Kalau masih ada, kita bisa pakai untuk bergerak lebih cepat. Dia memprotes, kamu tidak bisa pergi ke sana begitu saja. Penuh barikade. Semuanya mungkin sudah hancur, dan penuh yang terinfeksi. Tapi Haku tertawa dan bilang, hanya 300 m dari sini ke lokasi konstruksi itu. Saat aku kabur dari Korea Utara dengan adikku, aku berjalan 10.000 kilometer, dan aku baru berusia 12 tahun. Ya Tuhan, mereka tidak punya uang untuk bayar seseorang untuk pandu mereka atau selundupkan ke truk. Mereka hanya ikuti saran paman yang sudah kabur ke Korea Selatan. Mereka tidak hanya harus jalan sejauh itu, tapi juga hindari tertangkap otoritas, sembunyi dari mata pasukan keamanan, menyeberangi seluruh Cina tanpa bantuan. Mereka berjalan sampai Thailand, lalu mutar balik melalui semuanya hanya untuk sampai ke Korea Selatan. Mereka pada dasarnya keliling separuh dunia, hanya untuk berakhir di rumah tetangga. Tapi lagi pula, menyeberangi pagar antar tetangga itu secara harfiah berarti tembakan. Dia pegang gagang pintu dan bilang padanya, jadi jangan khawatir. Hana benar-benar bingung. Tiba-tiba, pria itu bagikan cerita hidupnya padanya. Lalu Hakiel memanjat tembok, lempar lengannya ke atas dan jatuh ke sisi lain. Saatnya lihat sendiri apakah bajingan Songbin itu hidup atau mati. Akhirnya, seseorang yang kompeten, karakter yang benar-benar bisa selesaikan masalah, karena Minjin kita hanya berakhir ngompol. Tapi jujur, kamu bahkan tidak bisa bandingkan mereka. Yang satu habiskan hari bermain di PC-nya, dan yang lain kabur dari Korea Utara jalan kaki 10.000 kilometer. Bagaimana kamu bisa bandingkan mereka? Itu tidak adil. Tokoh utama kita tidak punya pengalaman. Kalau dia jatuh cinta, lebih baik akui saja. Dia bilang, kamu sudah sadar, Minjin.
Dia tampak gelisah. Sekarang aku di mana? Kami di tempat Haku. Dia rawat kamu. Tokoh utama mengerutkan kening. Tunggu, Kang Haku, cowok dari kelas kita. Dia mengangguk. Ya, kami bertemu dia setelah kabur dari lokasi konstruksi. Tokoh utama bilang dia mengerti. Tapi masalahnya dia tidak ingat apapun setelah mereka lompat dari lantai 2. Hal terakhir yang dia ingat adalah mereka berkeliaran di ganggang atau semacam itu. Lalu dia pegang tangannya dan bilang, "Aku sangat lega. Ya Tuhan, aku takut sekali kamu akan mati." Tokoh utama pikir dia gila. Lihat ini. Adegan romantis sekali. Jantungnya berdegup. Rasanya enak. Dan tentu saja, dia tolak dia. Terlalu enak. Dan dia bilang, "Pokoknya, siapa yang suruh kamu kena tusuk perut dari aku, idiot?" Tentu saja, aku bersyukur kamu selamatkan aku, tapi itu benar-benar nekat. Kamu bisa mati. Kamu buat aku khawatir. Tokoh utama hanya garuk wajah dan minta maaf. Dia suruh dia berhenti bilang maaf. Dia hanya perlu bilang terima kasih. Sebenarnya, dialah yang berterima kasih padanya. Hanya saja dia tidak sadar betapa khawatirnya dia, atau betapa susahnya bawa dia sampai sini. Wajahnya memerah. Apa yang terjadi? Apa dia pakai makeup atau apa? Dia tambah, selain itu, Hakwal bilang kamu harus istirahat 1 hari penuh. Jadi lebih baik kita santai hari ini dan lihat apa yang bisa kita lakukan besok. Dia mulai bangun, bilang, "Kamu yakin? Kalau aku ingat benar, Gangbok akan ditutup. Kita tidak punya waktu duduk-duduk." Tapi begitu dia coba berdiri, dia rasakan sakit tajam di perutnya. Dia hardik dia, suruh dia berhenti jadi idiot dan berhenti coba gerak. Sesaat kemudian, seseorang datang ke pintu. Dari luar, Hakel bilang itu dia dan suruh buka. Dia jatuhkan ranselnya ke lantai dan bilang, "Ini punyamu, kan? Yang selalu kamu bawa ke sekolah." Wow, bicara tentang memori fotografis. Tokoh utama bilang, "Ya, punyaku." Hakiele menjelaskan, "Aku temukan di lantai 2 lokasi konstruksi. Ada bajumu dan barang-barang, jadi aku pikir kamu mau. Plus, ada banyak makanan darurat, jadi aku bawa beberapa." Tokoh utama benar-benar senang lihat tasnya lagi, dan itu salah satu dari sedikit barang yang ibunya beli untuknya. Dia tidak punya banyak barang dari ibunya. Di atas itu, Hakul temukan kacamatanya. "Kacamataku," katanya, lega. Lalu dia tambah, "Bro, Hena bilang kamu rawat aku. Kamu luar biasa." Hakwal bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Dia bilang masih agak pusing, tapi baik-baik saja. Lalu Heniana bertanya apa yang dia lihat di zona konstruksi. "Dan bagaimana dengan Songbin?" Hakul bilang, "Ya, dia cek." Dan seperti yang diharapkan, Songbin tidak ada di sana. 3 idiot lainnya, dari seluruh kelompok, kecuali pria itu, sudah terinfeksi. Di atas itu, motor mereka hilang, mungkin karena Songbin ambil. Anehnya, skuter yang mereka punya benar-benar hancur. Handiana langsung mengerti mereka mungkin bertemu pria itu lagi. "Wow." Hakwal maju bilang, "Aku mungkin kalah berkelahi, tapi aku tidak kalah soal membunuh. Saat hidup atau mati, dia siap." Lalu dia bilang, "Cukup. Mereka akan lakukan persis seperti yang dia bilang kemarin." Dia rencana kabur ke arah Gangbok. Dan dia ingin tahu apakah mereka pikir bisa ikut dia. Dari sudut agak tinggi itu, Hyana tunjukkan dia punya potensi. Tokoh utama bilang, "Tentu saja bisa. Kita pasti berhasil." Dia balas, "Kamu bahkan tidak bisa berdiri benar." Hakiele setuju. Dia benar. "Bro, kamu hampir tidak bisa gerak." Tokoh utama bersikeras, "Tidak, aku baik-baik saja. Tapi keadaan bisa lebih buruk besok." Haku suruh dia jangan buru-buru. Selain itu, mereka butuh rencana solid sebelum pergi. Kalau terlalu cepat, hanya bawa masalah. Lalu dia bilang, "Aku pikirkan, dan hanya ada satu cara kita bisa menyeberang Sungai Han. Kita harus lewat jalur 5 di area Sa." Minjun langsung bereaksi. "Tunggu, bukankah itu wilayah bawah tanah?" Henna setuju. Kedengarannya gila. Kalau kita dekati subway, akan ada ton orang. Kepadatan penduduk terlalu tinggi. Akan ada gerombolan yang terinfeksi. Hexwal mengangguk. "Ya, tapi jalur 5 punya pintu di semua peron. Begitu kita lewat, terowongan adalah salah satu dari banyak yang terinfeksi. Masalah sebenarnya adalah sampai ke area itu dan lewat pintu. Plus, mungkin ada orang lain yang punya ide sama. Atau mungkin pemerintah sudah blokir jalur 5. Tetap saja, layak dicek."
Masalahnya rute tercepat ke stasiun itu lewat Jangen. Dan seperti yang kita tahu, jauh. Apalagi kalau harus lewat lingkungan Jangham, yang sudah jadi sangat berbahaya. Setelah beberapa saat, dia tulis di papan, "Jangan lari." Itu aturan bertahan hidup paling penting yang dia pikirkan. Gangbok sudah disegel, jadi lebih baik jangan gerak terlalu cepat atau paksa diri terlalu keras. Tujuannya cari tempat aman, tinggal di sana beberapa hari, pulih, lalu nilai ulang situasi dengan tenang. Jangan buru-buru. Aturan kedua, kecuali pindah ke area baru, selalu bergerak dalam kelompok 1 atau 2. Nomor 3, hindari keluar bertiga kapanpun mungkin. Dan terakhir, kalau situasi hidup atau mati datang, jangan pernah korbankan diri untuk orang lain. Misalnya, kalau kamu yakin bisa selamat dengan lari, jangan balik dan risiko nyawa.